Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ja'alna minal muta'awinina alal birri wal khairati. Allahumma ya rabbana ja'alna minal muta'awinina alal birri wal khairati. A'inna ya rabbana ala husnil mu'amalati bika wa bi rasulika wa bi ibadika. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirad dhunub, ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub bisturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba pilihan Allah. Husnudzon kami kepada Allah, husnudzon kami kepada Allah bahwa Allah telah memilih Anda di antara ribuan bahkan jutaan manusia yang saat ini, detik ini mereka dalam kelalaian, tidak ingat Allah, tidak ingat Rasulullah, tidak ingat kebaikan. Akan tapi Anda dengan bermacam-macam kesibukan yang Anda temui, bermacam-macam keadaan yang Anda rasa, pun pada akhirnya Anda telah bisa menghadiri tempat yang mulia ini. Semoga lintaskan panjatan doa, semoga seperti Allah mengumpulkan kita di tempat ini, kalau Allah mengumpulkan kita di surga, di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ akan ada juga anak-anak kita yang saat ini mungkin tidak bisa hadir di sini, orang tua kita yang tidak bisa hadir di sini, sahabat-sahabat kita yang belum bisa hadir di sini, akan tapi di hati mereka ada kerinduan untuk menghadiri tempat mulia yang seperti ini. Kami anggap ini adalah pertemuan pertama, dan di dalam pertemuan pertama kita harus membuat rambu-rambu. Seorang mukmin jika bertemu tidak boleh berpisah hingga sampai masuk surga, dan begitulah kaidahnya. Maka di dalam pertemuan kita yang pertama ini ada rambu-rambu agar pertemuan kita ini bermakna. Dan rambu-rambu kita letakkan, kita kuatkan di hati kita, sehingga jika rambu-rambu ini tidak ada lalu kita langgar, maka ketahuilah dengan siapapun kita tidak akan bisa mengambil faedah, dan kita tidak akan bisa benar belajar dengan siapapun, kita tidak akan selamat. Rambu-rambu itu adalah kita pastikan bahwa yang pertama, tidak ada benci di antara kita, benci yang mengundang prasangka buruk. Tidak ada benci di antara kita. Rambu-rambu yang kedua adalah tidak ada yang merasa lebih istimewa saat ini, karena kita semuanya istimewa. Kita semua adalah manusia pilihan Allah. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, lebih hebat, atau mungkin bahasa lain, tidak boleh ada kesombongan di dalam diri kita.
Dua hal inilah jika tidak ada pada hati seorang hamba, maka dia akan susah mendapatkan kebaikan, khususnya di saat menghadiri majelis mulia seperti ini. Biarpun yang mengajar misalnya adalah seorang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang cerdas, ada orang yang mudah menghafal, kesempatannya pun banyak duduk dengan baginda Nabi, mengambil ilmu dari baginda Nabi, mendengar dari baginda Nabi, bahkan sering sekali bertemu dengan baginda Nabi. Bahkan kalau seandainya ditanya wahyu apa yang telah turun kepada baginda Nabi, dia bisa menjawab. Mungkin kalau hari ini kita sebut dia penghafal Al-Quran. Hadis Nabi pun, apa yang diucapkan Nabi dia juga tahu. Bahkan kalau dia bepergian pun selalu berpesan kepada orang-orang yang dekat dengan dia agar mencatat Nabi Muhammad ngomong apa. Artinya cara belajarnya adalah belajar yang benar, serius, dengan kecerdasannya, dengan semangatnya untuk mendengar perkataan Nabi, mendengar Al-Quran. Akan tapi karena di hatinya tidak ada cinta kepada baginda Nabi dan di hatinya ada kesombongan dengan baginda Nabi, maka yang terjadi adalah dia orang yang sangat mengingkari Nabi. Dia adalah Abu Jahal. Anda harus tahu, Abu Jahal itu bukan orang yang tidak pernah melihat wajah Nabi. Setiap saat melihat wajah Nabi karena bertetangga dengan Nabi. Dia pembesar di kota Mekah, sehingga dia kemanapun pergi tidak ada yang bisa menghalangi. Mau nongkrong di pojok sana, nongkrong pojok sini, nongkrong di samping Ka'bah, bahkan kalaupun masuk Ka'bah pun bebas dia. Sehingga di saat mendengar seorang manusia mulia dengan segala kesempurnaannya mendapatkan wahyu, dia juga penasaran dan dia juga mendengar. Bahkan disebutkan dia termasuk orang yang percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Bukan tidak percaya, percaya Nabi Muhammad adalah Nabi. Akan tapi karena dikuasai oleh kesombongan di dalam dirinya, lalu tidak tumbuh cinta kepada baginda Nabi, maka yang terjadi adalah dia adalah menjadi musuh terbesar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita, jika dalam hidup kita itu tidak biasa menumbuhkan kecintaan kepada sesama, hidup kita akan capek, susah mendapatkan kebaikan. Kalau kita dengan kesombongan, ketahuilah hidup kita pun juga tidak akan mudah menjadi baik. Kalau kita kembali ke atas, tarik kisah kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam? Di saat beliau telah diciptakan oleh Allah, setelah diciptakan oleh Allah, saat itu sudah ada makhluk-makhluk pilihan Allah, yaitu malaikat. Dan ada juga makhluk selain malaikat, yaitu iblis. Anda cermati, iblis itu saat itu adalah orang yang waduh, kalau bicara ibadah jauh lebih hebat ibadahnya dari kita. Sampai dikabarkan bahwasanya kalau kita cerita tentang bumi dengan iblis, maka iblis akan berkata, tidak ada sejengkal tanah kecuali pernah aku gunakan untuk sujud. Ribuan tahun sebelum Adam diciptakan, dengan ibadahnya yang luar biasa. Begitu hebatnya iblis dalam beribadah. Kalau mungkin hari ini kita katakan disebut rombongan ahli zikir, dia ahli zikir, majlis taklim, golongan khufat, dia berkumpul ahli tahfidzul khufat. Apapun bentuk kebaikan, iblis melakukannya. Karena begitu luar biasanya iblis, akhirnya iblis diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama rombongan para malaikat, dikumpulkan bersama para malaikat. Dan ternyata di saat beribadah, iblis itu memang tidak kalah dengan malaikat, sehingga orang tidak mengira kalau itu adalah makhluk selain malaikat. Dan persis sama, kalau hari ini memang seragamnya sudah sama, sujud rukuknya sama, keadaan ibadahnya sama, sehingga biarpun dia dari golongan iblis, sudah dianggap seperti golongan malaikat. Sehingga di saat Allah menciptakan mbah kita Nabi Adam alaihissalam, wa idh qulna lil malaikati isjudu, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud, sujud penghormatan kepada Nabi Adam.
Malaikat perintahnya malaikat, karena mayoritas malaikat, nggak usah disebut iblis, karena iblis berarti bersama mereka. Wa idh qulna al malaikati isjudu, wahai para malaikat, sujudlah kepada makhluk yang telah aku ciptakan. Di Adam, sujudlah kalian wahai para malaikat kepada Adam. Fasajadu, kemudian para malaikat itu pun semuanya sujud. Sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan kepada mbah kita. Waqad karramna bani Adam, mbah kita mulia, sampai hari ini pun kita mulia. Allah sebutkan waqad karramna bani Adam. Semua malaikat sujud, illa iblis aba wastakbara, kecuali iblis. Iblis tuh aba wastakbara, enggak mau. Lu kenapa kok enggak mau? Rupanya enggak senang dia dengan Nabi. Istakbara, sombong. Iblis itu rupanya menggunakan kecerdasannya. Dia tuh mikir, gimana nih rumusnya? Kok aku suruh sujud kepada Adam penghormatan? Kok aku suruh hormat sama Adam ini? Aneh kan sudah senior, masa suruh hormat pada yang kemarin? Sorry, saya kan kiai lama ini. Atau saya ini kan sudah punya prestasi, gelar saya kan sudah full. Masa saya harus hormat sama kiai kampung ini? Gimana nih? Saya kan ibaratnya, wah saya kan sudah profesor barangkali, ada saya doktor, saya mungkin, wah gimana nih rumusnya kok saya suruh sujud kepada Adam yang baru diciptakan oleh Allah dan belum punya prestasi? Wah ini seolah-olah masuk akal juga ini, gimana ini? Adam belum punya prestasi, belum punya satu sujud pun, baru diciptakan. Fasajadu illa iblisa, kemudian sujud semuanya kecuali iblis. Kemudian setelah itu iblis ini ditegur karena dia salah. Kenapa tidak patuh? Apa yang menjadikan kamu tidak sujud wahai iblis? Apa yang menjadikan kamu tidak sujud hai iblis? Ternyata memang sombong itu begitu banyak berhujjah. Makanya orang sombong itu kalau diingatkan tidak langsung samaan wa ta'atan, baik saya akan berubah, tidak, dia beralasan. Alasannya iblis itu serem banget di hadapan Allah. Ana khairun minhu, waduh, aku lebih bagus dari dia ya Allah, aku lebih bagus dari dia. Kalau hari ini mungkin saya ini lebih bagus dari dia, saya lebih alim dari dia, saya keluaran luar negeri, wah ibaratnya begitu loh. Ini kan kiai lokal, ya gitu mungkin kayak gitu, bahasanya kayak gini loh. Saya ini ustadz masyhur misalnya, dia kan ustadz tidak terkenal gitu loh. Ini kayak gaya iblis itu. Hati-hati ini. Atau saya ini orang kaya, saya belajar, oh saya orang kaya, cari guru yang terkenal juga dong. Masa saya orang kaya belajar sama kiai kampung? Lah sorry deh, ini kayak iblis itu kan gitu. Yang merasa iblis sadar hari ini harus, karena itu belajar ilmu iblis ini, untuk jadi bagaimana Nabi Adam. Makanya kami pangkas kesombongan, tidak boleh ada. Ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada dia. Waduh, serem. Wah dari itulah Allah murka, dikutuk iblis, dimarahi, dikutuk iblis, dikeluarkan akhirnya dari tempat kemuliaan. Itulah kisah iblis. Gara-gara apa? Merasa dirinya lebih baik. Kadang ini dalam dunia dakwah pun mulai ada yang memisah-misahkan hati kita yang nggak baik. Sehingga ada sebuah tempat misalnya apa? Ustadz ini ada ustadz dipilah-pilah. Ini ada ustadz kelas menengah ke atas. Ini ada macam-macam. Ini ustadz kelas ini. Nanti ada ustadz kelas. Pokoknya ada model-model begitu. Nah ini majelis orang awam nih, orang kelas biasa, ustadznya lihat kenapa begitu. Nabi Muhammad adalah ustadznya Ammar bin Yasir yang fakir. Nabi Muhammad adalah ustadznya Abdullah bin Rabah yang fakir. Nabi Muhammad ustadznya Abu Hurairah yang fakir. Tapi Nabi Muhammad juga ustadznya Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Bukan urusannya kaya dan larat, akan tapi semua punya hubungan dengan Nabi, maka semuanya spesial.
Loh, kalau gaya Adam tuh seperti itu, mau hadir pengajian saja pilah-pilah. Kalau pilah-pilah akidah, iya, antara setan sama ustadz beneran kan harus juga dipilah. Akidah nggak bener, ngapain juga kita belajar? Nggak, sama-sama akidahnya bener, kadang-kadang kita ini dengan kesombongan kita sehingga menuntut ilmu menjadi susah. Pernah suatu ketika ada satu masjid, tiba-tiba datang kepada kami menyodorkan ustadz yang mengaik, alhamdulillah masjid kami selalu makmur, alhamdulillah. Innama ya'muru masajida man amana. Yang memakmur masjid orang beriman, kita senang, alhamdulillah. Iya Bu ya, karena masya Allah kita bisa menghadirkan ustadz-ustadz nasional, kata begitu. Waduh, ustadz-ustadz, jadi ada ustadz kelas nasional itu ada, disebut namanya ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Lah kok tiba-tiba nama saya ada di situ? Wah, harapannya bulan ini nanti Buya bisa di sini. Oh ya, saya jawab langsung, saya tidak mau ngisi di tempat ini. Kaget dia, kok langsung Buya? Apakah Buya ada jadwal? Tidak. Kami tidak ingin membiasakan orang dengan seperti ini. Coba saja kalau tidak ada ustadz yang terkenal, pasti jamaah nggak mau datang. Kenapa? Sudah kita racuni dengan membiasakan jamaah dengan ustadz-ustadz terkenal. Padahal mengundang ustadz terkenal mungkin bisa saja biaya besar dan sebagainya. Jangan undang saya. Mohon ya ustadz, wahai pengurus masjid, saya sampaikan, jangan biasakan seperti itu. Kita perlu dekatkan umat kepada guru dimanapun mereka berada, asalkan akidah benar. Jangan hanya kita pameri kemasyhuran seorang ustadz, keterkenalan seorang ustadz, sehingga mohon maaf ini kadang-kadang ini bahaya banget, kesombongan. Kalau sudah ada seorang misalnya karena kekayaannya, karena jabatannya, karena apa, kalau sudah sering dekat sama ustadz terkenal, hati-hati. Kadang-kadang sama ustadz kampung jadi ngeremehin, ini bukan level aneh nih. Ini makanya hati-hati kalau suka foto-foto itu sama ustadz-ustadz terkenal ini, biasanya hanya untuk dipajang di rumahnya saja. Ini ustadz kampungnya yang mbahnya meninggal dia yang ngurusi, ibunya meninggal dia yang ngurusi, sudah nggak dianggap lagi karena ustadz kampung. Wah, ini orang begini nggak beruntung. Ini bukan main-main, majelis ini harus kembalikan Anda kepada ustadz Anda di kampung Anda. Kami tidak ingin membiasakan dengan kesombongan, belajar dengan kebiar. Keterkenalan, bahaya itu. Sehingga betul kalau ustadz yang nggak ada, dan ternyata kami dengar masjid itu sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Nggak ada biaya mendatangkan ustadz, dikasih ustadz kampung, masyarakatnya sudah biasa sombong. Kalau bukan ustadz terkenal, aku tidak mau ngambil ilmu. Padahal yang terkenal pun juga belum tentu belajar, kan begitu. Ada juga yang alim, kita juga tidak boleh merendahkan, akan tapi mohon maaf, kita perlu kembali kepada guru-guru di kampung kita, guru-guru di masyarakat kita. Jangan biasa dengan kesombongan. Memilih adalah memilih akidah dan akhlaknya, bukan memilih tentang wah ini ustadz model apa ini. Ustadz mungkin ini pernah, kadang-kadang ngukur kehebatan ustadz itu bukan rekomendasi dengan para kiai melalui browsing Google, kemudian kalau dia punya Telegram atau saya tidak ngerti begitu, atau YouTuber ya, YouTube-nya dilihat followernya berapa, itu begini. Wah, ini kalau ini ustaz, ada yang lihat begitu nih. Kalau urusan keterkenalan dari dulu, Firaun juga terkenal kok, viral terus sepanjang zaman. Kita ingin membiasakan, wahai hamba Allah, jujur saja, Anda ini ngerti ilmu fasolatan di mana? Ayo. Mungkin Anda dengar kami pernah mondok di sini, sekolah di sini. Oke, alhamdulillah Allah mudahkan itu. Akan tapi kita hidup saja. Kita mengerti ilmu solat kita adalah di kampung kita, di musola kita, di madrasah, di kantinah, di tempat kita. Ini harus kita hadirkan kita agar belajar itu mudah. Tidak usah dengan model. Yang penting akidahnya benar. Akidah bagi kami nomor satu. Pokoknya ustadz Anda tuh ngerti akidah benar, akidah ahli sunnati wal jamaati al asy'ariyati, yang ditandai dengan kebiasaan menghafal ini, berikut ini. Allah wujud, baka, muhalafatu,
Nah ini kami suarakan dan kami percaya diri dengan akidah kami. Nggak usah ditutup-tutupi akidah saya apa, yaitu akidah kami. Akidah Ahlussunnati wal Jamaati al Asyariyati harus, tanpa mencaci akidah lain tentunya. Tapi kami punya keyakinan dong. Makanya biarpun itu ustadz kampung Anda yang Masya Allah, dan kita menemukan kiai-kiai kampung Masya Allah ilmunya lautan, ilmunya banyak, ternyata bukan sampai di situ, tawaduknya luar biasa dahsyat. Kalau kita belajar dengan orang tawaduk, nular ilmu tawaduk itu. Kalau kita belajar dengan orang sombong, nular kesombongannya. Makanya yang pertama kami hadirkan, lah cirinya kalau orang sombong itu kalau diingatkan kayak iblis, ana khairun minhu. Berbeda dengan mbah kita, tinggal Anda ini ikut madhabnya siapa. Mbah kita Nabi Adam alaihissalam, la taqraba hadhi syajarata, Adam dan Hawa jangan kau dekati pohon itu. Jangan kau dekati pohon itu. Rupanya iblis yang sudah punya kebencian, sudah nggak ada cinta kepada Nabi Adam. Nah, ini kisahnya benci. Akhirnya muncul hasud, ingin mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Makanya dengan bermacam-macam wayah sampai bersumpah, wahai Adam, apakah kamu tahu bahwasanya kamu tuh dilarang makan pohon ini karena pohon ini pohon abadi. Kalau kamu makan, kamu akan di surga selamanya. Oh gitu. Nabi Adam adalah seorang makhluk manusia yang dipilih oleh Allah dengan segala kebaikan. Ya, yang ngomong orang bersumpah dengan nama Allah, yang gak kebayang kalau ada orang bohong. Ada orang kan bersumpah waktu iblis itu menjerumuskan Nabi Adam pakai sumpah dengan nama Allah. Bahkan mengatakan aku nasihati kamu. Ya, namanya nasihat kan begitu. Intinya sampai Nabi Adam makan buah yang disebut dengan buah khuldi. Adapun pemberian buah khuldi itu adalah buah keabadian. Buah yang dipalsukan oleh yang dikemas oleh medianya iblis tadi, dianggap sebagai kebenaran buah keabadian. Nah, kemudian Nabi Adam makan buah itu, ditegur oleh Allah. Di saat ditegur oleh Allah, ternyata bagaimana baginda Nabi Adam alaihi salam, mbah kita itu, subhanallah, begitulah mbah kita yang harus kita ikuti madhabnya. Di saat ditegur oleh Allah langsung mengadu kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Itu mbah kita. Di saat ditegur, kamu ini kenapa begitu Adam, langsung sadar, Rabbana zalamna anfusana. Itu kan kisah doanya Nabi Adam yang Anda pun hafal, dan memang pantas kita berdoa itu. Kita cucu Nabi Adam kok. Makanya kalau kita diingatkan sama orang susah, langsung Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Aku melakukan kesalahan, aku melakukan dosa. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah. Wa tarhamna, dan jika Engkau tidak memberikan kasih sayang kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami akan menjadi orang rugi. Itu mbah kita. Mbah kita tawadhu. Terus sampai kepada Nabi Muhammad, kisah. Makanya kesombongan akan mengunculkan sifat dengki, sehingga itu akan kejadian di surga yang disebutkan itu. Adapun perbedaan masalah surga yang dulu, surga Nabi Adam atau surga yang akan kita tempati, ini bahas para ulama, kita tidak bahas masalah itu. Itu kisah kemudian setelah ada di bumi, bagaimana kisah dua manusia Qabil Habil, gara-gara kesombongannya lalu muncul kedengkian, lalu membunuh saudaranya. Hasud, dengki, benci, nggak ada cinta. Maka kalau tidak ada cinta di muka bumi akan membuat kerusakan. Lihat, saudara Qabil dan Habil bersaudara, dan saudara bukan bersaudara, saudara. Akan tapi lihat, karena kedengkian salah satunya menjadikan membunuh. Hari ini pun kalau penyakit ini kita biarkan ada pada kita, tidak kita biasakan tumbuh suburkan kecintaan. Bukan saja kita tidak bisa menjadi baik, akan tapi kita menjadi terpuruk. Sama saudara pun bermusuhan, rebutan waris gak ada akhirnya. Ayo, berebutan waris, seolah-olah tidak punya agama. Kalau sudah ada kebencian di hati, nggak ada cinta. Maka itulah yang pernah disebutkan oleh baginda Nabi, dabba alaikum da'ul umami qablakum. Baginda Nabi mengingatkan kepada kita, semoga kita faham peringatan ini. Dabba alaikum da'ul umami qablakum, awas, hati-hati,
akan merayap kepada hatimu penyakit yang pernah menjangkit umat terdahulu, al-baghdha, kebencian, hilangnya cinta. Wayal halikatu, itu adalah pemangkas, kata Nabi. Wala aqulu tahliku sya'ra, dan aku tidak mengatakan penyakit itu memangkas rambut, walakin tahlikud din, akan memangkas agama. Lihat kalau sudah orang dikuasai dengan kedengkian karena hilangnya cinta, kedengkian karena hilangnya cinta, yang alim pun tampak tidak alim lagi, agamanya jadi hilang. Lihat kalau bicara tentang rebutan waris, yang berebut waris bukan saja orang kaya, si fakir nyungsep, rebutan meja patah kaki, rebutan tikar robek, yang penting masuk neraka jahanam cita-citanya. Hati-hati hai hamba Allah. Lihat kalau masih punya kebencian, kedengkian dengan saudara, akan muncul penyakit ini. Ternyata yang berebut waris bukan saja si bodoh, orang alim pun ternyata karena sudah dikuasai kebencian tadi, ada baghdha. Katanya alim sudah hilang ilmunya. Seorang kiai meninggal dunia, punya anak 2 ustadz muda, ternyata sampai hari ini belum selesai rebutan kantin pondok. Sudah begitu dia merasa masuk surga. Rebutan, Masya Allah, hati-hati. Itu semua permasalahannya apa? Permasalahannya adalah permasalahan yang terjadi pada kisah Qabil Habil dan terjadi pada kisah Abu Jahal. Karena tidak ada cinta, ada kebencian, saudara pun jadi musuh. Maka kami sampaikan di majelis ini, harus kita pastikan, mari kita memangkas kebencian agar tumbuh cinta, dan mari kita memangkas kesombongan. Kita mau sombong, sombong karena apa? Hai hamba Allah, kita mau nyombongkan kekayaan. Dari mana kekayaan? Allah yang kasih, hamba Allah yang merasa kaya. Dan Anda harus paham, kalau ada orang kaya hari ini, ketahuilah, sesungguhnya itu ada pesannya. Kalau ada orang kaya saat ini, sesungguhnya dia harus kaya di akhirat, kalau dia paham. Karena Allah telah membekalinya dengan kekayaannya untuk menjadi orang selamat dan kaya di akhirat. Akan tapi ternyata dengan kekayaannya menjadikan dia sombong, sehingga susah menerima kebenaran, sehingga kekayaannya sesat, sombong dia. Dan kalau sudah sombong tadi, guru aja memilah-milah. Kalau tidak ustadz terkenal nggak mau, ustadz kampung nggak, dengan ustadz terkenal jarang ketemu, sama ustadz kampung merendahkan. Lalu bagaimana dia? Ustadz yang selalu bersamanya ustadz kampung, lalu dia tidak mau belajar dengan ustadz kampung. Ya pantasan dengan kekayaannya semakin jauh dengan Allah, semakin jauh dari Allah, maka dialah menjadi orang kaya yang tidak selamat. Maka kami berharap kepada Allah, jika di sini ada orang kaya, semoga dia adalah orang kaya ahli surga. Yang sempit rizkinya, semoga Allah lapangkan. Kalau ada di sini orang punya jabatan, jangan sampai jabatannya menghantarkan ke neraka. Sebab jabatan juga ada pesannya. Jabatan soal berkata kepada orang tersebut, hei hamba Allah, aku telah dikirim oleh Allah kepadamu untuk menghantarkanmu kepada Allah, maka jangan sia-siakan aku. Akan tapi alangkah banyaknya orang yang diberi oleh Allah kekayaan tetapi tidak menggunakan kekayaannya menuju kepada Allah. Diberi jabatan tidak digunakan untuk menuju kepada Allah, maka dia akan merugi. Jabatanmu sesaat, hei hamba Allah yang dengar suara ini, 5 tahun, 10 tahun, periode kedua sudah nggak boleh lagi, harus pindah ke tempat pun pada akhirnya Anda harus berhenti, Anda pensiun. Akan tapi ketahuilah, jika Anda menggunakan jabatan Anda untuk yang Allah ridhai, maka itu jabatan selamanya, tidak ada jabatan sementara. Jika kekayaanmu engkau gunakan untuk yang Allah ridhai, maka ketahuilah Anda menjadi orang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Kesombongan membahayakan. Makanya ada orang sombong dengan kekayaannya. Sombong dengan kekayaannya. Siapa yang punya kekayaan emas dan peraknya itu disimpan di brankas, dan setiap brankas ada kuncinya, yang kuncinya ternyata dikumpulkan harus dibawa oleh 70 onta. Kekayaannya Korun tuh kayak begitu, enggak tahu. Korun tuh kalau hadir saat ini, kalau seandainya Korun hidup, itu kayaknya menjadi orang terkaya di dunia. Bayangkan kekayaannya itu disimpan di tempat penyimpanan dan ada kuncinya, kuncinya dikumpulkan harus dibawa 70 onta.
Ulusan kekayaannya. Makanya hari ini kekayaannya melimpah, namanya hartanya karun, harta karun. Harta karun. Padahal diingatkan, yang kadang-kadang kalau mikir yang menerjemahkan dulu siapa, kok hebat banget ini nih. Yang menerjemahkan kekayaan melimpah kok harta karun ini siapa? Kayaknya dihubungkan biar tidak lupa, agar digunakan untuk kebaikan, biar tidak jadi korun. Padahal sudah disebutkan harta karun, harta karun, harta karun, kok masih mau jadi korun? Lihat kayu korun yang kaya raya tenggelam di telan bumi. Berakhir kisahnya korun, hanya kisah kekayaannya, tapi kisah kemuliaannya nggak ada. Lihat, akan tapi di sana banyak manusia-manusia mulia yang diberi oleh Allah kekayaan melimpah tapi selamat. Dialah Abdurrahman bin Auf dari sahabat Nabi. Kalau naik ke atas, di sana ada raja ahli surga, Raja Sulaiman, Raja Daud, dan seterusnya. Orang kaya boleh masuk surga, toh. Makanya siapapun Anda, asalkan tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, begitu mudah Anda menuju surga Allah. Jangan sombong. Sombong karena kekayaannya, ayo merenung. Begitu kalau Allah sudah tidak menghendaki dia menikmati, tetap tidak bisa menikmati. Bayangkan baru bangun rumah megah dengan fasilitas mewah, kamarnya full AC, dengar berita ada kulkas terbaik. Nggak tahu kulkas bisa bikin es krim sendiri atau bagaimana, tak tahu. Kulkas terbaik baru dibeli, ternyata dia pergi ke dokter, katanya, mohon maaf Pak Haji, untuk sementara Pak Haji jangan menggunakan AC dan jangan minum air dingin ya. Lu baru masih hidup dia. Masih hidup dia. Padahal dia memperjuangkan beli kulkas itu dari kemarin. Bangun rumah megah. Bahkan kalau ada seorang ayah, seorang suami yang sangat mencintai istrinya, istri sangat mencintai suaminya, anak yang sangat mencintainya, kalau ada merasa dirinya akan mati lalu berwasiat dengan materai tempel 10 lembar, 10 rangkap, lalu isinya, tolong anakku tercinta, nanti kalau abah meninggal biar abah tidur di kamar dulu, di kamar sini, jangan dikeluarkan. Nggak boleh keluarkan dari kamar tersebut. Apakah Anda tidak sadar kita akan mati? Lihat, kita akan dibawa kemana? Ke tempat kalau kita datang ke sana kita tidak senang. Mandi dimandikan, pakai baju dikenakan oleh orang lain, yang biasa berteriak nggak bisa lagi. Kita akan sombong. Tidak pantas kita sombong, hei hamba Allah. Sombong dengan ilmunya, hei yang punya ilmu. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan. Yang punya ilmu, ternyata begitu mudah Allah menjadikan ilmu tidak berguna. Bisa saja orang punya ilmu tidak bisa mengamalkan ilmunya, biarpun sedikit, sehingga hanya masyhur dan keilmuannya, hebat dengan ilmunya, ternyata tidak berguna bagi dia. Loh, apa artinya? Atau bahkan Allah akan jadikan dia lupa dengan begitu gampangnya. Enggak ada yang bisa sombong. Yang punya jabatan pun akan berakhir. Maka yuk kita menghindari kesombongan. Jangan merendahkan siapapun yang ada di kiri kanan kita. Jangan merendahkan orang yang bermaksiat. Kalau kita ingin mengajak dia untuk menjadi baik, ya, tapi merendahkan tidak boleh. Dan mata kita harus mata orang beriman, adalah mata yang penuh kasih. Kadang orang itu memandang itu adalah, biarpun dia suka menghadiri majelis, kekayaan kadang-kadang menjadikan kita itu terpesona. Sehingga baginda Nabi sudah mengingatkan berkenaan dengan urusan kekayaan. Man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba anhu thulutsa dinih. Orang yang tawadhu, merendah kepada orang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 imannya runtuh. Oh. Kalau Anda duduk dengan orang kaya lalu Anda terkagum-kagum karena kekayaannya, maka 2/3 iman Anda runtuh, hilang. 2/3 tinggal 1/3 lagi, digesek juga hilang akhirnya, pada akhirnya. Maka Anda pun jangan duduk dengan orang kaya kecuali Anda merindukan dia masuk surga. Itu yang perlu kita hadirkan, bukan karena kita mengharapkan sesuatu. Kadang-kadang kita itu masalah kekayaan bisa saja menjadi sebab kita merendahkan diri kita. Ya mungkin gambarannya begini saja. Hadir di masjid begini nih. Kalau kebetulan kopas, kami mohon maaf, nggak beneran ini. Kalau di masjid begini, tak taunya di samping kita
Ada orang fakir, mulai dari tadi itu ngeluarin minyak angin ya. Karena dia orang fakir, masjid minyak angin. Karena orang masjid minyak angin. Kalau sakit nggak usah masjid, masjid harus wangi. Ini karena fakir. Besok di sampingnya sama, pakai minyak angin, cuman orang kaya. Pak Haji sehat, Pak Haji. Pakai Pak Haji. Kok lembut sekarang beda banget. Semoga sehat. Ya, karena baru kemarin dikasih sarung tuh. Dan kasih baju koko ini. Kadang kita merendahkan kefakiran, hati-hati. Kalau Anda menjadi orang kaya, semoga kaya ahli surga. Yang memandang orang fakir dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta, tidak merendahkan. Inilah perlu kami hadirkan pada kesempatan ini. Kami ingin juga ditandai itu tadi, guru-guru Anda di kampung. Justru kami punya program di akhir-akhir ini, ada program memangkas kesombongan dengan peduli kembali kepada ustadz di kampungnya. Ustadz di kampungnya. Kami pernah suatu ketika di sebuah pengajian, kami datang, yang kebetulan pengajian bukan di masjid begini. Pengajian kemudian digelar di depan rumahnya, sehingga panggungnya itu di belakang panggung adalah teras rumah. Sehingga kami ke belakang panggung di rumahnya tuan rumah. Kami duduk di situ, kemudian kami selalu biasa, kalau sudah kami datang langsung naik, jangan ditunda-tunda. Kata si tuan rumah, Buya masih nunggu ustadz. Ustadz siapa? Kiai di sini. Alhamdulillah. Kalau ada satu masyarakat masih nunggu ustadznya, berarti selamat insyaallah. Akhirnya kami duduk di situ, biasa kami ngemil, ada kacang rebus dan sebagainya. Kelihatannya sudah tahu betul kesukaan kami itu. Tapi Anda tidak usah ngirim kacang rebus nanti ke sini. Ini bermasalah dan dengar. Pernah saya dengar saya sedang petis, dikirimi petis, orang semua ngirim saya petis. Kan kacau, akhirnya kol kasih petis. Akhirnya setelah itu tiba-tiba kami diajak, Buya naik ke panggung. Loh, mana ustadznya? Itu tadi. Astagfirullah. Kami tahu betul ada orang baru datang naik sepeda motor. Motornya langsung belakang, itu kelihatan naik sepeda motor dan masih kelihatan karena di sana ada lampu. Kami betul di balik semprongan lampu itu kelihatan ustadz tadi datang. Tapi kami tidak tahu kalau itu ustadz. Sebab modelnya bukan ustadz. Kopiahnya taruh di jaket dibuka, kopiah hitam. Kemudian dipegang, kami mesti kelihatan, dibuka jaketnya. Kemudian diambil tasnya, kopiahnya kayaknya gerimis atau bagaimana, taruh di dalam ini. Bungguk begitu. Lalu datang, ya salaman dengan kami. Yang lain biasa saja salaman, kami juga biasa. Kami tidak tahu kalau ustadz, dan tidak beritahu kalau itu ustadz. Tiba-tiba dibawa kami di atas ke panggung. Langsung tak cari mana ustadznya, saya cium tangannya. Selesai saya naik ke atas. Topik ceramah kami harus berubah. Kami sampaikan dengan lantang, tidak akan beruntung satu kaum yang tidak bisa menghormati kiainya. Kami ceritakan, saya datang tadi mulai dari jalan, saya dipapa kayak saya orang tua, padahal masih muda. Kayak orang tua kita dipapah begitu. Waduh, Masya Allah, dihormati luar biasa. Padahal Anda ketemu kami hanya sekali, sekarang, sebelumnya Anda pernah ketemu. Anda sanjung saya, Anda muliakan saya. Ini orang yang mbahmu meninggal, dia yang ngurusi. Kakekmu meninggal, nenekmu meninggal, dia ngurusi. Anda belajar sholat pun dari beliau. Kenapa Anda tidak hormati? Tidak akan beruntung. Kami sampaikan juga di masjid besar ini, kalau Anda tidak bisa muliakan kiai-kiai, ustadz-ustadz di kampung Anda tidak beruntung. Karena apa? Telah tersembunyi kesombongan di hati Anda. Kami ajarkan kembali, ayo. Mereka yang dengan jerih payah mereka lihat, Anda tahu ustadz-ustadz kampung lillahi ta'ala, karena Allah, bagaimana mereka mengajari ngaji, hanya dikasih uang berapa puluh ribu, ratus ribu. Ada dosen mau dikasih begitu, yang jadi dosen di sini. Subhanallah, kadang kasih sabun, kadang Masya Allah sambil bekerja, pagi bekerja, sore ngajar. Dan inilah kami hadirkan, kami ingin menggugah kembali semuanya pada peduli kepada tempat-tempat semacam itu, orang-orang seperti itu. Dan juga program mereka. Apa program mereka? Kami serukan juga. Mungkin di sini ada perantau-perantau. Anda punya kampung, hei hamba Allah, hidupkan kembali madrasah diniyah di kampung Anda. Di sanalah Anda kenal sholat. Maka kami seru, ayo
Madrasah diniyah di kampung-kampung kita perhatikan kembali. Madrasah diniyah di kampung-kampung kita perhatikan kembali. Ada madrasah diniyah kalau sudah gentengnya turun nggak naik lagi, mejanya ternyata bermacam-macam kakinya. Ada kakinya ada tambahan gitu, pohon singkong barangkali. Yang penting berdiri kan sudah patah, nggak bisa mengganti. Ayo kita. Kemudian kami perlu ingatkan, kalau Anda memperhatikan proyek ini, Anda kembali mata Anda, pikiran Anda ke madrasah musola di kampung-kampung. Anda konsentrasi yang pertama kali adalah membuatkan toilet. Buat toilet laki-laki, toilet perempuan yang berpintu dan berkunci. Kemudian wilayah perempuan dibuat pemagaran begitu yang tertutup, kalau seandainya mereka ingin berwudu bebas, ada yang buka kerudungnya tidak lihat kaum pria. Hari ini penting sekali, mohon maaf masalah aurat. Sekarang anak kecil umur 9 tahun, 11 tahun sudah mulai ada, kadang intip-intipan sudah mulai gede, Masya Allah. Sementara kamar mandinya tidak sehat. Kita perlu ini memperhatikan, wah ini pahala besar buat Anda, jangan berpikir macam-macam. Hari ini kami juga menyeru kok, ada kita pondok pesantren Al-Bahjah dari mana-mana. Kami ajak Anda berjuang dengan kami, ada di Blitar, ada di Malang, ada di Tulungagung. Tapi ketahuilah, kami tetap menghimbau Anda, dahulukan tempat-tempat tersebut. Karena itu lebih penting mendesak. Kiai-kiainya Masya Allah, tawadhu, nggak mau dikasih duit. Bukan nggak mau dikasih duit, dikasih berapapun terima, nggak mikir. Ini kita memangkas kesombongan ini, gaya berguru dengan memilih-milih yang harus gurunya terkenal, kelihatan di televisi, kemudian macam-macam. Wah ini bahaya ini. Anda ketemu kami baru sekali ini kayaknya, ya kan? Yang sering ketemu siapa? Ustadz di kampung Anda itu yang Masya Allah, wali tersembunyi. Dia wali tersembunyi. Maka majelis kami selalu, majelis awal adalah kami ingin mengalihkan Anda kepada guru Anda. Kenapa? Kami pun tidak bisa bertemu dengan Anda setiap saat. Paling melalui apa itu? Melalui YouTube ya, ada YouTube. Alhamdulillah masih mau sambung dengan YouTubean. Tapi tetap kami himbau Anda tetap berguru kepada guru Anda. Itu masalah kesombongan, hati-hati. Nggak ada yang perlu sombong. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Yang paling rindu kepada Allah, yang paling tulus. Tidak jaminan, tapi memang kita semuanya berlomba-lomba. Saya ingin menjadi orang termulia di hadapan Allah, Tapi berlomba-lomba, belum ada jaminan. Bisa jadi saya menjadi mulia karena ada ibu-ibu di pojok sana. Mungkin ada ibu-ibu yang datang hari ini tidak pernah sholat sebelumnya, lalu datang di malam ini dengan susah payah. Gara-gara kami, lalu dia menjadi ahli sholat, dia selamat masuk surga. Bisa saja kami diangkat oleh Allah gara-gara orang itu kok. Kok saya merendahkan orang datang ke tempat ini? Nggak bisa dong. Mungkin ada orang, mohon maaf, kemarin ada seorang anak muda pemabuk, juga judi, tiba-tiba mendengar berita datang ke tempat ini, lalu dia menjadi tobat, menjadi benar. Bisa jadi itu menjadikan saya selamat masuk surga kok. Lah kok saya rendahkan tuh bagaimana rumusnya? Anda itu hakikatnya bagi kami adalah peluang keselamatan kami. Jadi kalau bicara siapa yang lebih butuh di antara kami merasa lebih perlu kepada Anda. Saya lebih butuh kepada Anda. Kalau bicara hakikat, ayo. Saya belum punya jaminan surga kok. Cuman kalau ini ketemu orang dengan ribuan begini, alhamdulillah peluang saya insya Allah. Kalau tidak dengan ini, dengan beliau ini, wah lumayan. Banyak saudara tuh enak. Makanya saya tidak ingin ada permusuhan di antara kita. Biar kita bisa saling tolong menolong. Maka pertemuan itu harus mengajak kepada kebaikan. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Persahabatan itu ternyata di akhirat menjadi permusuhan kalau tidak mengajak kepada kebaikan. Orang-orang yang bertakwa. Baik, kesombongan selesai ya. Ayo kita hilangkan kesombongan. Tidak boleh kita merendahkan orang di kiri kanan kita. Bahkan kata Imam Ghazali, biarpun orang itu pemaksiat, pendosa, jangan pandang dengan pandangan merendahkan, pandanglah dengan pandangan kasih sayang. Jangan biasa merendahkan siapapun. Kita sering dengan kesombongan. Cintanya kami tunda, ini ada cinta. Rumus ini sombong nanti cinta. Jangan mandang dengan sombongan. Kadang mohon maaf ini. Mohon maaf misalnya kita pulang dari pengajian yang seperti ini. Dengan suasana yang indah sekali. Kesejukan. Kemudian setelah itu kita keluar. Tidak tahu mungkin lewat terminal atau stasiun.
Kemudian di situ ada wanita-wanita yang diuji oleh Allah dengan kerendahan, pakai baju yang tidak layak, yang baju seronok. Setiap ada mobil lewat melambaikan tangan, dan semua orang faham bahwasanya dia mengajak berzina. Perempuan-perempuan yang diuji oleh Allah dengan kehinaan. Lah kita baru pulang ke pengajian, baru nangis-nangis, baru khusyuk. Coba kemudian dia melambai-lambaikan, menyetop mobil kita. Apa yang ada di hati kita? Apa yang terjadi pada kita? Mungkin ada di antara kita di saat melihat wanita semacam itu lalu berkata, kasihan malam-malam begini ngapain? Astagfirullah. Kasihan malam-malam begini ngapain? Ya Allah, astagfirullah. Namun istighfarnya istighfar merendahkan. Siapa di antara kita, hai hamba Allah, yang di saat melihat wanita seperti itu, kemudian dia menundukkan kepalanya, menitikkan air mata karena tahu itu umat Nabi Muhammad, kemudian mengangkat tangan, ya Allah, itu saudari kami ya Allah, keuji dengan kehinaan, kami mohon hentikan dari kehinaan ya Allah, ampuni dia ya Allah, kembalikan ke keluarganya dengan mulia ya Allah. Menangis, sedih seharusnya. Orang beriman, lihat, orang sombong gampang menggunjing, orang sombong gampang merendahkan, orang sombong gampang mencaci. Mencaci orang lain, na'udzubillah. Hidup Anda jangan biasa dengan caci maki. Mencaci itu kenapa sih? Orang mencaci orang lain karena dia lupa kekurangan dirinya. Karena kesombongan itu, makanya sombong itu adalah ummin ummahati amradil qulub. Induknya penyakit hati itu sombong, nanti dengki dari sombong. Karena dia sombong, nggak mau ada orang lain lebih dari dia, maka dia ada orang mengungguli dia, dia marah. Kekayaan, termasuk ustadz juga begitu. Ustadz sombong, lihat, ada ustadz sebelah pondoknya lebih gede, marah dia. Ustadz sombong. La hasada ka hasadil ulama. Hasudnya ustadz juga serem banget, ya kan? Sombong itu adalah menimbulkan kedengkian, termasuk kebencian tadi. Dan kemudian mencaci, merendah, ini buah penyakit. Jadi kenapa orang mencaci? Karena merendahkan orang lain. Maka di pungkasan majelis ini, ayo kita pangkas kesombongan, kita tandai dengan kalimat-kalimat baik. Maka jangan Anda merendahkan siapapun dari hamba Allah. Kalaupun dia pendosa hari ini, bisa saja esok hari bertobat lalu diampuni oleh Allah, karena pengampunan Allah sangat luas. Jangan merendahkan siapapun dari hamba-hamba Allah. Ayo. Kemudian lihat, jangan biasa mencaci, jangan biasa mengolok. Alhamdulillah, kami bersyukur ya, kami selalu diingatkan, kami berusaha dalam kajian kami tidak mencaci siapapun, tidak mengolok siapapun. Tapi pun demikian masih ada orang sakit hati loh ya. Berarti kan ada kalimat saya yang salah. Bagaimana kalau saya biasa mencaci maki? Ayo, pastikan hidup Anda tidak boleh mencaci maki. Mencaci maki bukan cara hidup yang baik. Kalau orang biasa mencaci maki di saat yang dicaci sudah tidak ada, waduh, siapapun yang di hadapannya akan dicaci. Suami mencaci istri, ada atau tidak? Kenapa begitu terjadi? Istrinya dicaci, istri mencaci suami, ada caci maki. Kenapa itu terjadi? Kebodohan dia. Kok mencaci? Karena kotor hatinya dia. Suami yang baik tidak akan mencaci dan mengolok istrinya, biarpun istrinya layak dicaci dan diolok. Hei hamba Allah, tetap menjaga lisan terhormat, lisan mulia. Istri yang baik tidak akan mencaci dan mengolok suaminya, biarpun suaminya Masya Allah layak dicaci dan diolok. Nggak bisa. Karena caci bagi bukan kebiasaan orang baik. Kalau orang baik akan berubah jadi panjatan doa, mengingatkan dengan cara yang indah dan lembut, bukan caci maki dan mengolok-ngolok. Kadang suami istri Allah-Allahan caci maki. Innalillah. Pastikan Anda tidak mencaci. Kenapa kami hadirkan juga ini masalah caci maki? Hari ini orang biasa caci maki. Coba Anda anggap saja kalau yang berurusan dengan video, YouTube segala macam, ada ustadz tuh ngomongnya baik-baik saja, ada aja ngomong jelekit. Komentar yang tidak baik. Kita tuh biasa komentar, karena biasa diadu domba kita ini, makanya kita harus menata hati. Biasa diajak permusuhan kita ini. Coba kalau perhatikan, anak kecil main bak sodor, ada masih. Bak sodor itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Bak sodor tetap ya. Peta umpet. Apa bahasa Jawa nih? Delik jumpritan. Ya.
Harus ini. Ada main bola. Main bola kan anak main bola kan untuk seneng ya. Senang ketawa-ketawa. Biarpun kalah senang. Tapi hari ini main bola berantem. Cuk, gimana ini? Bunuh-bunuhan. Berdarah. Loh. Kita biasa diadu domba, kita biasa dibuat permusuhan. Hati kita biasa panas dengan orang, lihat, dikit-dikit panas, dikit-dikit marah. Kalau kita kembali kepada misalnya tahun ini adalah tahun politik, lihat, pemilihan presiden berantem, hulet, pemilihan gubernur juga berantem, waduh, rame. Pemilihan bupati juga, pemilihan lurah, wah berantem tuh kakak adik bermusuhan. Karena sudah biasa bermusuhan sampai giliran pemilihan pengurus masjid juga berantem. Wah ini kan kacau, hidupnya hidup berantem. Makanya itu model orang kalau bapaknya meninggal dunia, rame rebutan waris. Selamat tinggal dengan kebusukan. Ayo malam ini kita belajar serius. Ada hitungannya di hadapan Allah, ya Allah. Kalau anda bermusuhan dengan saudara anda akan rugi. La yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Dan memutus tali persaudaraan sebabnya apa? Ini tadi yang kami sebutkan. Benci dibiarkan, dengki dibiarkan, dendam dibiarkan, tidak dipangkas. Adapun dendam dan benci insyaallah pertemuan yang akan datang jika ada kesempatan, ada umur. Hari ini kami akan fokus bahasanya sombong ditandai dengan anda tidak mencaci. Pandanglah orang dengan pandangan kasih sayang. Nggak bisa mencaci. Dia pemabuk, pezina. Kita mengadu pada Allah. Kita mengingatkan dengan cara yang lembut, bukan merendahkan. Merendahkan, suatu ketika ada wanita yang ikrar mengaku berzina di hadapan Nabi lalu dihukum di Madinah, dihukum rajam. Setelah dihukum rajam, orang-orang Madinah pada mencibir, mati dalam keadaan dihukum karena berzina. Kan berzina rendah, zina ada rendah dan memang rendah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Kemudian orang pada mencibir, mengejek orang berzina ini yang sudah tobat, karena waktu dia minta dirajam itu berarti dia tobat. Apa kata baginda Nabi? Laqad tabat taubatan. Ingat hai kaum, wanita ini telah tobat dengan tobat. Lau kusimat, kalau seandainya dibagi tobatnya, baina sab'ina min ahli Madinati, di antara 70 orang ahli Madinah, lawasi'athum, niscaya akan memenuhi mereka. Maksudnya kalau dibanding kebaikan tobat, pahala, kemuliaan tobat ya wanita ini dibanding dengan 70 orang Madinah zaman itu, niscaya kata baginda Nabi tetap lebih unggul. Kenapa? Orang kalau sudah bertobat adalah mulia di hadapan Allah. Maka jangan merendahkan pendosa sekalipun bisa jadi di esok hari tobat, akan tapi pandang siapapun yang melakukan kehinaan dengan pandangan kasih sayang. Jangan biasa merendahkan hamba Allah, mencaci, mengolok dan seterusnya, enggak berlaku. Rumah tanggamu harus indah. Biasakan dengan sanjungan dengan pasanganmu. Ada orang hidupnya mencaci, hidupnya mengolok, tidak indah itu. Belajar anda harus belajar, dan menyakitkan. Kalau anda mencaci orang, orang akan mencaci anda membalas, pasti itu, sehingga hidupnya caci maki. Dan bersama ini juga, karena waktu, bersama ini juga di tahun politik ini kami ingin anda adalah orang cerdas dalam berpolitik. Capek kita dibohongi oleh setan, capek kita diadu domba oleh setan. Lihat 01, 02 sudah berakhir kan, berlalu kisahnya. Yang satu jadi presiden, yang satu jadi menterinya, oke? Tapi si cebong sama kampret masih belum tegur sapa dia. Ada apa itu semuanya? Dan model orang begitu adalah model orang di rumahnya juga tidak indah sama sepupunya, sama saudaranya, berebut waris itu. Karena ada dendam di dalam hatinya, ada kekotoran di dalam hatinya. Inilah yang harus kita hadirkan. Kita ingin benah hati. Pemilihan umum tahun yang akan datang kita harus baik. Tolong dengar semuanya. Dengar semuanya dengan telinga dan dengan hati. Jangan mau diadu domba. Hei tim sukses yang ada datang di sini, ketua partai yang datang hari ini, tim sukses yang datang pada malam ini, tolong sampaikan pada bosmu, harus berani mengangkat suara ini. Waduh, serem banget. Kalimat apa ini akan kami angkat? Kami berpolitik malam ini.
Masjid ini adalah kami jadikan masjid politik damai, politik indah, politik cinta. Tolong dengar kepada semuanya, agar Anda bisa tetap minum teh bersama. Jangan sampai perbedaan menjadi permusuhan. Suami istri bisa saja beda pilihan, tapi tetap indah. Karena apa? Punya rumus rambu-rambu hidup. Rumusnya sederhana. Tolong dengar dan catat, yang punya handphone keluarkan handphonenya, catat, kemudian sebarkan malam ini juga. Anda termasuk mendapatkan pahala kemuliaan karena itu ilmunya Rasulullah. Apa ilmu baginda Nabi hari ini? Dengar. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Waktu kami menyampaikan pesan ini, ada yang mulai ada membantah, memberontak. Anda ini apa yang Anda inginkan? Suruh umat berantem? Ya enggak, kan harus dijelaskan, dia jelek, dia salah. Ntar dulu. Baginda Nabi, saya sebutkan, saya sumbernya dari Nabi, kami ngomong begini ini. Baginda Nabi pernah menyebutkan min akbaril kabair, dosa yang paling gede dosa adalah ayal anar rajulu walidayhi, seorang anak mencaci, mengutuk bapak ibunya. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah ada seorang anak mengutuk bapak ibunya? Oh ada. Seorang anak mengutuk bapak ibunya orang lain, maka orang lain itu akan membalas mengutuk bapak ibunya. Kalau Anda mencaci bapaknya tetangga, tetangga Anda akan marah mencaci bapak Anda. Berarti Anda yang menjadikan sebab bapak Anda dicaci dia. Hei tim sukses, tolong dengar kalimat ini. Calonmu itu baik dan dia pantas jadi presiden, cuman gara-gara akhlakmu itu loh. Lah kan, enak mumu ini siapa ini? Yang merasa mu biar sadar. Calonmu itu baik. Saya pun juga senang dengan calonmu itu. Saya di siapa ini? Pokoknya begitu dulu saya ngomong. Calonmu itu baik, saya juga senang, cuman gara-gara akhlakmu. Calonmu baik, akhlakmu kurang baik. Padahal Anda itu baik, hadir pengajian senang, ya, cinta orang-orang soleh, cuman lesanmu kurang baik. Akhirnya apa? Engkau mencaci calon sebelah. Wah, calon sebelah itu separuh setan dia. Sak pengikutnya ya setengah setan loh, kan serem berarti kan? Wah, kalau sudah orang akhlaknya begitu, dia membalasnya nggak tanggung-tanggung. Anda mencaci sekali kepada calon itu, dia membalas 1000 kali cacian. Bahkan bukan sekedar membalas, akan tapi plus fitnah, plus jebakan, plus macam-macam. Berarti calon Anda ini akan rusak gara-gara Anda mencaci orang itu. Kurang jelas? Wah, repot, masuk SLB. Akhlak perlu mulia. Ingat, jangan mencaci. Justru akhlak mulia Anda menjadikan orang terpesona. Oh begini. Ada sebuah grup WhatsApp kami lihat, diingatkan, Masya Allah, keras kepala juga itu orang, diingatkan. Ya Ustadz, sudahlah, nggak usah mencaci orang lain, cukup sebutkan sanjung program-program calonmu itu selesai. Enggak, ini harus. Sementara yang disebutkan pun dikritik. Di grup itu dia paling seneng. Akhirnya, ya Ustadz, jangan dinaikkan itu berita beberapa tahun yang lalu, itu lama, sudah nggak ada nih. Wah, padahal sudah cerita lama. Saking semangatnya loh, lihat fitnah sudah. Coba aja lihat model-model orang begitu tuh. Sehingga orang baik yang akan seharusnya pantas jadi pemimpin, gara-gara perilaku orang-orang ini jadi nggak benar. Bukan sampai di situ, ya akhi, wahai saudara-saudara kami, permusuhan di bawah akan terjadi. Masjid menjadi sepi gara-gara begini nih, caci maki. Indah semuanya. Bisa jadi suami istri beda karena kantornya, suaminya kantor sana, istrinya kantor yang lain, pergaulannya berbeda, sehingga calonnya pun berbeda. Ternyata tetap indah di rumah minum teh bersama. Suaminya ngomong, yang calonku tuh baik. Ya alhamdulillah bang, kalau baik semoga jadi. Tapi saya punya calon kayaknya lebih baik sih. Oh iya, semoga aja. Sudah. Calonmu baik semoga, ya bang, kita doa dah pada Allah. Iya bang, Masya Allah, tetap mesra. Setelah pemilihan presiden, subhanallah, pergi ke dokter positif kembar 3. Itu loh, jadi indah begitu ya. Jangan sampai hidup kita itu dengan permusuhan. Inilah yang perlu kami hadirkan, bahwasanya insya Allah kalau ada kesempatan kita mengadakan acara di Surabaya, kalau ada silsilah lanjutannya. Yang belum kita sentuh setelah ini adalah bagaimana membangun cinta di antara kita. Tadi baru kita mangkas kesombongan sedikit ya. Jangan sombong, hei orang kaya, akan tapi jadikan kekayaanmu untuk menuju surga. Kemudian bersama ini juga kami seru, kami punya program, kami ingin punya program besar. Alhamdulillah ya, termasuk kami ingin nasihatkan, saya minta tolong 5 menit.
Saya tambah, sudah stop oleh ini 5 menit masalah pendidikan. Anak-anak Anda tolong, hari ini adalah hari yang mengerikan, hari yang Masya Allah godaan pergaulan di luar. Maka pastikan rindukan putra-putri Anda ke pondok pesantren. Tapi ingat, pondok pesantren yang mengenalkan akidah yang benar. Kami ajak sedikit diskusi tentang pondok pesantren ya. Kalau Anda punya anak di pondok pesantren, maka ketahuilah mereka akan biasa dengan tahajud, itu akan menjadi pahala untuk Anda. Membaca Al-Quran, pahala untuk Anda. Belajarnya, pahala untuk Anda. Dan seterusnya kebaikan-kebaikan. Belum lagi pergaulannya terbatas, kalau di luar akan bebas. Bukan berarti di luar pondok tidak ada yang baik, banyak anak baik. Akan tapi kita harus waspada, banyak godaan di sana. Di pondok pesantren hari ini lihat. Lingkungan lihat. Kemudian setelah itu, kalau bicara tentang biaya, kadang-kadang kalau di pondok biayanya mahal karena cara bayarnya sarung berapa ratus ribu, berapa juta kan begitu, sehingga terasa mahal. Kalau Anda menganggap belajar pesantren mahal, ayo hitung-hitungan. Anak Anda sekolah SMP hari ini minta motor harganya 1.500.000 kan begitu, ada kebalik, miring jalannya, miring ke belakang jalannya. Berapa? 15. Ya, jangan mahal-mahal deh, 10 juta. Motor 10 juta. Pakai air sungai nggak bisa jalan. Harus pakai bensin, beli bensin nggak boleh setengah liter, pasti seliter, nggak ada bensin setengah liter. Bangun ini. Itu kalau anak pinter, kalau anaknya nggak pinter, muternya agak jauh jadi 2 liter. Zaman ini lihat, sudah zaman elektronik, pasti minta handphone. Berapa harga handphone? Ayo, 300.000. Jadul. Nah, 1 juta, 1.500.000 handphone. Anak kita punya handphone, suruh pakai wifi tetangga, wah ribut sama orang tuanya. Pakai pulsa. Oke. Apa lagi? Malam-malam mau belajar, mama lapar, go food. Anda mau melarang, ngambek gak mau belajar dia. Anda hitung coba berapa, ayo. Anda ini kok katanya pebisnis, hitung-hitungan gak baik. Di pondok lebih murah pada akhirnya. Semahal-mahalnya di pondok tetap lebih murah. Itu kalau anak Anda pinter, soleh. Tapi kalau anaknya siapa itu yang gak bener, masalah ngambil duit sendiri. Allah. Apalagi sekarang bisa pesan online, macam-macam bisa beli, Masya Allah. Ini adalah sisi. Maka rindukan anak Anda ke pondok pesantren. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, ternyata ada orang mengatakan, aduh anakku sudah nggak bisa mondok, disuruh mondok kayaknya sudah gede, sudah kuliah sebagai, wah, kalau sudah masuk majelis mulia nggak boleh keluar dalam keadaan sedih, harus mulia juga. Hei, bagi orang yang sebagai Anda yang anaknya sudah terlanjur gede, kuliah, nggak bisa mondok, maka ketahuilah, ingat, kalau tidak bisa Anda memondokkan jasadnya, maka pondokkan hatinya. Anda latih. Anda tidak tahu akan jadi ada apa anak Anda. Bisa jadi dia menjadi orang terkaya di Surabaya nanti. Maka pondokkan hatinya. Bagaimana mondokkan hati? Tolong dengarkan ini. Anda biasakan sambungan dengan program kemuliaan. Misalnya kalau Anda mengirim kepada anak Anda setiap bulan uang 1 juta rupiah, Anda tambahi 100.000 atau 200.000. 100.000 Anda tambahkan kepada anak Anda. Lalu dia bertanya, Umi untuk apa ini tambahannya? Sayang, tolong kirimkan ke pesantren sana itu. Anda kenalkan ke pesantren seorang kiai, seorang ustadz yang akidahnya benar, akhlaknya baik, sambungkan hatinya. Tolong sayangnya, itu rekeningnya, kau harus ngirim dengan dirimu sendiri. Untuk apa, Umi? Biar berkah. Biar kita sambung dengan kemuliaan. Biar kita mendapatkan pahala, biar ini. Kan bisa mama sendiri, mama juga. Tapi aku kan pengen kamu yang hebat, kamu cari tolong dari Allah. Ya ma, sip. Kan duit juga dari kita kan? Dan terus kita motivasi bahwasanya kalau kau berbuat lihat, setiap anak sujud kamu dapatkan pahala sayang. Enak, dia semangat. Bulan pertama Anda kirimi, bulan ketiga Anda kirimi tambahannya, bulan keempat Anda kirimi tambahannya, bulan kelima Anda stop menjadi 1 juta lagi. Apa kata anak-anak? Umi, 100.000-nya mana Umi yang untuk pondok? Sudah kecantol hatinya, lihat. Dia yang ingatkan Anda. Itu namanya memondokkan anak, memondokkan hati sang anak.
Kalau tiba-tiba anak Anda jadi orang sukses, jadi pejabat, pasti dari gajinya untuk kemuliaan, karena dia sudah biasa dengan kemuliaan yang diajarkan oleh ibunya, hatinya sudah mondok. Makanya kami juga mengajarkan pada bapak-bapak kalau pergi ke masjid kan sering ngasih kotak amal. Jangan Anda saja mengisi, wahai bapak. Kalau Anda membawa anak 2 lalu Anda ingin berderma 15.000, tolonglah bagi 5.000, 5.000, 5.000, agar anak terlatih dengan kebaikan. Sehingga indahnya suatu ketika jika Anda lupa anak yang ngomong, abah sudah bawa uang belum? Wah, kita perlu biasakan anak kita dengan kebaikan. Itu namanya memondokkan hati anak kita. Ini kelompok yang kedua. Ayo yang merasa anaknya sudah bisa dipondokkan, Anda harus berkecil hati, tapi pondokkan hati mereka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang Masya Allah anaknya sudah buadung bandel, dikasih transfer tambahan juga dihilang, diembat juga. Ini Masya Allah pokoknya bikin pusing. Sholat nggak kenal sholat, mabuk iya dan sebagainya, tapi ibunya hadir pengajian di tempat mulia ini, ayahnya ada di sini, dia harus mulia. Maka ketahuilah, jika Anda merasa kewalahan dengan anak Anda, bergegaslah menuju pertolongan Allah yang Allah janjikan melalui lisan baginda Nabi. Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya kalau hamba itu nolong yang lainnya. Maka tolonglah para pesantri, para penuntut ilmu. Kenapa kok kami nyeru pesantren? Karena itulah yang dicintai Nabi, tempat yang mulia. Tolonglah para santri, maka kalau Anda menolong mereka, Allah akan nolong anak Anda. Pokoknya kalau Anda serius, anak Anda akan dikembalikan, tidak tahu kapan waktunya. Hari ini masih Bandung, masih Badung, bandel. Tahun depan, tapi Anda terus, aku nggak bisa mengingatkan lagi dia, ya Allah. Kalau saya ingatkan suara dia lebih lantang, ya Allah. Aku kewalahan, ya Allah. Tapi aku mohon, ya Allah, dengan kebaikanku yang aku berikan kepada anak-anak pesantren ini, anak-anak penuntut ilmu, ya Allah, tolong anak kami. Lihat, Anda akan ditolong oleh Allah. Allah tidak pernah ingkar janji kalau Anda serius. Maka jangan Anda berkecil hati. Tinggal kelompok yang keempat, yang tidak punya anak. Jangan sampai Anda di dunia tidak punya anak, harta melimpah, meninggal dunia Anda di alam barzah tidak ketemu kebaikan. Maka hei yang tidak punya anak, kami punya program besar. Kami punya program anak-anak didik, anak-anak asuh, calon-calon ulama Rasulullah. Jadikan mereka anak Anda. Ayo bergabung Anda, biayai mereka, muliakan mereka dengan kekayaan Anda, wahai orang yang di dunia tidak punya anak. Orang di dunia tidak punya anak tidak harus rendah loh ya. Di sana ada wanita mulia, Siti Aisyah tidak punya anak, Imam Nawawi nggak punya anak, tapi mereka mulia semuanya. Maka jadikan ini para santri, anak-anak mulia itu anak-anak Anda. Anda biayai, Anda tumpahkan rezeki Anda ke tempat tersebut. Karena apa? Dengan itulah maka Anda akan mendapatkan pahala mengalir. Kemudian kenapa kok kami ngomong pondok, pondok dan pondok? Hari ini adalah mungkin tempat yang paling aman hari ini yang harus kita besarkan. Dan alhamdulillah perindu pesantren sudah sangat banyak. Orang-orang dulu pondok kan katanya tempatnya orang fakir. Oh tidak, sekarang orang kaya raya pun rindu. Pengen anakku adalah tetap kaya, anakku sukses, tapi tetap menjadi ahli surga juga. Alhamdulillah pondok pesantren sudah banyak. Dan kami sampaikan bersama ini juga, Al-Bahjah menyeru kepada Anda. Kami ada pondok pesantren mulai dari di Malang, lagi bangun, di Blitar sudah ada di beberapa titik, Tulungagung sampai Jawa Tengah juga ada, kemudian Bogor, Cianjur, Bandung, Majalengka, Indramayu, Tangerang ada pesantren kita Al-Bahjah. Kemudian sampai ke melompat ada ke Batam sana, ada juga stasiun radio kita banyak stasiun-stasiun radio resmi ya, bukan abal-abal. Batam ada, jadi kalau ke Singapura, Anda ke Singapura dengar radio Al-Bahjah nanti. Ke Johor dengar radio, namanya Radio Q. Pontianak, kemudian Banjarmasin, kemana ada, itu semua adalah buah daripada kerja para kekasih-kekasih Allah. Maka kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami. Ada pondok yang kami bangun adalah di Jombang hari ini, nanti ada timnya di sini. Kemudian kami juga rindu di Surabaya, tapi ingat ada rambu-rambunya, hai hamba Allah. Ingat, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia di kampungnya atau di kotanya, kalau Anda sudah punya ikatan dengan guru, Anda jangan putus dengan guru tersebut karena hanya ingin bergabung dengan kami. Karena kalau model begitu Anda itu bentuk pengkhianat. Anda khianat pada guru, maka saya pun akan Anda khianati suatu ketika nanti. Akan tapi yang harus Anda hadirkan, dekatkan kami dengan guru Anda. Wah, Anda tetap dukung guru Anda. Adapun dengan kami namanya bonus tambahan. Waduh, itu harus kami sampaikan. Sebab orang hawa nafsu loh ya.
Ada orang berbuat baik hawa nafsu, gurunya ditinggal karena ketemu guru yang baru lagi. Wah, ini kacau. Enggak, itu guru kampungmu itu, perhatikan. Kalau biasa Anda membantu 500.000, jangan dikurangi hanya untuk membantu kami, tidak. Tetap 500.000. Adapun bonus kan bisa lebih gede, itu lain cerita. Ini yang perlu kami hadirkan. Kemudian kami sampaikan juga, Pondok Al-Bahjah sebanyak itu adalah pondoknya umat. Dan Anda yang punya link-link kepada negara, bantuan-bantuan negara, kami sampaikan juga, karena kami rindu untuk di Surabaya. Anda punya link-link ke negara, dana negara, kami sampaikan, Al-Bahjah dibangun dari kocek hamba Allah, tidak dari dana negara, tidak ada sepeser, Bu. Bahkan SMP SMA-nya, kita ada pondok salafnya, ada SMP SMA-nya, kita pun juga tidak mengambil dana bos. Karena kami punya prinsip bahwa kita harus membantu negara. Kalau kita tidak bisa nyumbang negara, paling tidak mengambil dari negara. Kemudian kami punya siasat, kami rindu yang datang adalah hati dari hamba-hamba terkasih Allah. Dan alhamdulillah berbondong-bondong orang membantu, membangun pondok, membangunkan pondok, bangun pondok, tidak dari harta, tidak dari dana pemerintah, tapi dari kocek hamba-hamba Allah. Maka kami yakin di sini banyak hamba-hamba terkasihnya. Kami seru, ayo bergabung, kita membuat sekolah yang besar di Surabaya ini. Oke, tapi ingat, yang sudah punya ikatan dengan guru, jangan memutus dengan gurunya, hanya ingin bergabung dengan kami. Ini bisa kami sampaikan, dan semoga pertemuan ini adalah muqaddimah pertemuan untuk kita bertemu nanti dalam keadaan yang lebih indah lagi, bahagia dunia, bahagia di akhirat insyaallah. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada waktu singkat, seberapa jam saja. Ini yang sudah terlihat tangannya diangkat, yang paling dekat, mic-nya di sini. Ini. Bismillah. Yaudah, tidak apa-apa, kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya, mungkin ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya selalu menyesal setiap kali habis marah, ngomong kasar, gibah, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kendalikan emosi, jaga lisan, dan hindari gibah? Karena sejujurnya itu hal yang paling susah di pengalaman saya. Yang kedua, apa benar pilihan orang tua selalu yang terbaik? Karena kalau kitanya nggak srek atau kurang, apa yang harus dilakukan dan dikatakan ke orang tua? Terima kasih. Baik, yang pertama adalah kita sering marah, setelah marah nyesel, bagaimana dengan emosi saya yang seperti tidak terkontrol. Sebaik-baik orang itu adalah jika menyadari dirinya telah melakukan sesuatu yang tidak baik, adalah segera sadar. Kemudian setelah itu dicermati ketidakbaikan yang dilakukan itu kenapa. Lah dia bertanya tentang marah. Marah itu bukan celah, bukan aib kalau benar caranya marah. Sehingga ada sifat yang mulia itu karena marah. Namanya syaja'ah, pemberani dalam perang itu pakai marah. Kalau nggak marah tapi nggak bisa perang. Tapi marah yang dikontrol oleh akal dan dikontrol oleh syariat, maka berani medan laga untuk membela kebenaran. Lah kalau nggak ada, penakut semuanya nanti. Tapi marah yang tidak diikuti oleh syariat, tidak dipantau oleh akal, menjadi tahawur ngawur. Jadi nggak ada apa-apa, tiba-tiba marah, dikit-dikit marah, sehingga muncul caci maki dan seterusnya. Cuman ada hal lain lagi yang mungkin jarang dicermati oleh para ustadz. Ada orang yang tiba-tiba marah tidak jelas dan emosinya tidak terkontrol. Sebetulnya para ulama dulu sudah menyebutkan, cuman kadang ustadz hari ini tidak memperhatikan sisi ini. Ada sisi yang perlu dicermati, yaitu urusan mental, psikologinya. Nah, ini ilmu ini penting banget, ilmu psikologi itu. Hari ini makanya ada, kalau orang korengen itu tidak cukup dia hanya sekedar mengatakan, oh aku gatelen itu. Lihat dong, diobati nanti. Sama, kalau aku punya emosi yang berlebihan, ini kayaknya nggak stabil saya ini. Oh nggak ada, apakah tanya orang, apakah aku pantas marah dengan kayak begini? Oh nggak pantas, berarti Anda bermasalah.
Maka Anda perlu kepada ahlinya, yaitu psikolog. Kalau belum parah-parah amat, kalau parah nanti psikiater nanti kasih obat nanti. Enggak, kalau Anda pergi ke psikolog itu tidak gila. Saya juga kadang duduk dengan psikolog, kadang-kadang saya perlu. Ada kadang depresi karena pikiran, beban pikiran. Semua orang, Imam Ghazali juga pernah dalam dikisahkan mengalami itu semuanya. Tapi yang penting Anda sadar. Jadi sekarang psikolog Islami yang dihubungkan, psikolog itu aslinya dari Islam, cuman dikembangkan di luar Islam lebih matang lagi. Cuman kadang-kadang bicara psikologi ini, kadang-kadang orang berpendidikan pun kadang-kadang marah kalau anaknya dibawa ke psikolog, katanya anakku gila. Oh enggak, ini sisi yang dilupakan. Maka nanti akan dicermati permasalahan, ditinjau permasalahannya, apa yang menjadikan sebab semacam ini, dan nanti akan diberi terapi-terapi yang menarik untuk bisa menahan emosi. Memang ada ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan banyak zikir dan sebagainya. Ya itu antara obatnya. Maksudnya apa? Semakin kita kuat kepada Allah, maka segala sesuatu akan mudah diselesaikan. Kan begitu, rumusnya kan sederhana. Tapi kalau ada dasarnya ada di mental kita yang bermasalah, depresi yang berlebihan, kemudian sampai menjadikan orang yang kalau marah tidak kira-kira, maka tolong itu segera dibawa ke psikolog untuk dibenahi. Dan ini ilmu harus dihadirkan, ilmu ini. Ilmu agama itu bukan saja ilmu sujud rukuk, hai hamba Allah. Karena ini bagian daripada ilmu yang ada di dalam Islam. Seorang fakih, ahli fikih, itu nggak akan bisa ngerti fikih yang sesungguhnya kecuali juga berani bertanya kepada orang-orang yang punya disiplin ilmu yang lainnya. Sampai suatu ketika ada orang yang, seorang ustadz mengatakan dia tidak wajib Jumatan. Loh, kok bisa? Padahal bukan sakit. Kenapa? Setiap pagi gemeteran dia. Sampai anak-anaknya mengatakan, nih bapak saya ini sudah fasik, tidak pernah Jumatan, neraka. Loh kenapa? Dia tidak pernah Jumatan. Ditanya, apa sebabnya? Setiap pagi gemeteran, nggak mau Jumatan. Loh, gemeteran pasti sesuatu. Rupanya dia adalah punya permasalahan psikologi, dia takut dengan orang. Takut dengan orang lebih takut daripada harimau loh ya itu. Berarti dia punya masalah dalam dirinya, dia gemeteran, keringetan. Sekarang katakan, sampaikan bahasanya tidak wajib sholat bagi dia Jumatan, suruh sholat duhur saja. Di saat mendengar berita sholat Jumat tidak wajib, mulai Jumat berikutnya sudah tidak seperti itu lagi. Sampai akhirnya pada sembuh dan minta sendiri sholat Jumat. Karena ada mental. Mental itu juga salah satu yang ada dalam unsur kita ini, ada mental. Ada suami marahnya tidak kira-kira, caci maki ololan. Itu pernah disebutkan pada zaman Nabi, ada seorang laki-laki kalau siangnya mukuli istrinya, malamnya menggauli istrinya. Ini laki-laki gila. Siangnya dipukuli, malam digauli. Ada perempuan istri marah-marah nggak kira-kira. Tapi kalau dicerai juga gak mau dia, kan aneh. Ya jangan marah dong kan gitu. Dan mungkin Nanda yang bertanya diskusi kepada seorang psikolog, dan memang psikolog ilmu berat ya, dan biaya juga besar juga, agar dipantau apa sebabnya ya, seperti itu. Jadi ke sana. Tapi tetap terapi pertolongan pertama pada kecelakaan mental juga kita perlu banyak berzikir, kemudian bertafakur, merenungi, berlatih. Mungkin sederhananya, pokoknya di saat Anda mulai mengarah kepada emosi, Anda harus bisa mengalihkan. Jangan fokus kepada permasalahan yang setelah itu mengganggumu. Ya mungkin kalau miara ayam kayak nyiram bunga atau bagaimana, gitu bisa saja. Bahkan bisa saja kalau seorang perempuan zaman dulu tuh bisa nyongket, apa nama? Itu ada bang mengalihkan perhatian biar nggak jadi emosian terus. Jadi ada dialihkan ke ada sesuatu yang menjadikan dia lupa dengan permasalahannya. Jadi kami ingatkan pada semua, ada satu disiplin ilmu yang perlu diperhatikan di hari ini. Tidak tahu hari ini semakin akhir ini kok orang banyak depresi karena banyak permasalahan. Sering kita diganggu pikiran kita dengan musuhan, berantem segala macam, caci maki, olok-olokan. Akhirnya depresi. Baik, seperti itu ya. Insya Allah sehat, banyak berzikir kepada Allah, merenung, itu langkah pertama. Cuman jika teramat berat, kami tidak tahu mengukur marahnya itu kayak apa, maka ketahuilah, berangkatlah pergi ke seorang psikolog. Karena Anda wanita, cari psikolog wanita yang dia mengerti psikolog Islami. Dan kita berkumpul beberapa waktu lalu dengan psikolog-psikolog Islami, dan luar biasa indah mereka di saat menjelaskan permasalahan ini. Dan kami, anak-anak kami banyak sekolah ngambil psikologi hari ini karena demi menolong hamba-hamba Allah yang punya masalah dalam sisi ini. Baik, kemudian yang kedua adalah pilihan orang tua apakah selalu yang terbaik? Ntar dulu dong, orang tuanya kayak apa? Kalau orang tuanya baik, adalah insya Allah pilihannya juga baik. Cuman orang tua kadang wawasannya terbatas. Baik menurut orang tua, kadang-kadang sangat tidak baik menurut yang lainnya karena wawasan orang tua. Jadi tidak semua. Tapi gini loh, kita bisa menimbang.
yang ditawarkan oleh orang tua kepada kita baik atau tidak, ya kita lihat hakikatnya, gitu saja. Kalau memang dia laki-laki yang pantas, kemudian kelembutannya dan sebagainya, ya tidak masalah. Cuman yang menjadi masalah adalah gula Jawa rasa coklat. Karena sudah terpesona dengan satu orang, biarpun ditawari lebih baik oleh orang tuanya, tetap saja mengatakan gula Jawa rasa coklat. Dunia seluas daun kelor, nggak mau, kalau tidak dengan dia saya nggak mau. Rata-rata penolakan seorang anak kepada pilihan orang tua yang baik adalah karena hatinya telah dirusak oleh dirinya sendiri, punya cinta sebelum waktunya. Ini makanya anak-anakku semuanya, adik-adikku, anak-anakku punya program pendidikan dan cerita cinta. Ini akan kami giring anak-anak muda bagaimana mencintai, dan cinta itu sangat indah. Yang tidak indah pasti bukan cinta, bahkan cinta itu menjadikan yang tidak indah jadi indah, kan begitu ya. Pokoknya nanti kami hadirkan cinta, insya Allah di Surabaya ada waktunya anak-anak muda. Cuman tidak di masjid semacam ini, akan di sebuah tempat yang mungkin kita bikin suasana, yang setelah itu Anda keluar ingin menunjukkan saya harus dapat orang soleh, gitu loh. Saya dapat orang solehah nanti. Sudah kita mulai di Cirebon, mungkin ada sebagian YouTube kami ada sedikit tentang pendidikan dan cerita cinta, itu bagaimana mencintai yang benar, cara mencintai yang benar. Itu ada bagian ilmu harus dihadirkan. Nah, biasanya kalau sudah salah itu begitu. Kalau sudah terlanjur seneng sama orang, repot. Biarpun ditawarkan lebih bagus, nggak mau mama. Pokoknya kalau tidak dia nggak mau, mending nggak usah menikah. Wah, ini kan kacau. Namanya gula Jawa rasa coklat. Itu kalau kata pepatah. Tapi ada beberapa lagi kata orang Surabaya, apa rasa coklat? Orang Surabaya juga yang ngomong itu. Nggak usah disebut. Seorang penyanyi Surabaya adalah rasa coklat. Nah. Jadi tolonglah, kalau pilihan orang tuamu pertimbangkan dengan matang. Di balik pilihan orang tuamu ada ridho Allah. Cuman yang benar. Kalau ternyata ini penting juga, orang tahu memilihkan pilihan yang tidak cocok, maka cara menyolaknya adalah dengan indah. Minta bantuan orang soleh untuk menelaknya, dengan catatan bukan karena Anda sudah terlanjur jatuh cinta pada orang lain. Anda tolak dengan cara yang lembut. Jangan bilang, Umi enggak mau, Anda menyakiti hati. Mungkin dengan bermacam-macam hujah yang indah. Umi, saya merindukan suami nanti seperti ini Umi, ya pokoknya saya tidak tahu orang itu kira-kira begitu enggak Umi. Kalau tidak, ya akhirnya Umi akan mundur sendiri. Dan insya Allah semua orang tua akan merindukan yang terbaik. Ini adalah bab lain lagi ya, komunikasi yang baik antara ibu dan anak. Dan kami himbau kepada ingat kepada orang tua, ya, jangan Anda memaksa calon pilihan. Pernah ada suatu ketika datang orang, ini pertanyaan, ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku oleh orang tuaku dipaksa untuk menikah dengan si fulan, bagaimana? Dipanggil Rasulullah, kau jangan paksa anakmu untuk menikah dengan laki-laki yang kau inginkan wahai orang tua. Ditegur. Setelah ditegur bagi Nabi, ya Rasulullah, baik, kami akan serahkan kepada anakku sekarang. Langsung sudah aku sampaikan kepada ayahmu. Apa kata perempuan solehah itu? Ya Rasulullah, sekarang aku baru mau dengan pilihan orang tuaku. Aku hanya, ternyata pada akhirnya mau juga. Kami hanya, ya Rasulullah, mengingatkan pada orang tua agar tidak sewenang-wenang, akan tapi sekarang aku menjadi patuh dengan orang tuaku. Pada akhirnya mau juga. Karena orang tua itu berkah, wahai anak. Orang tua akan milihkan adalah semua yang terbaik insya Allah. Cuma kalau tampak misalnya nggak sholat, fasik dan sebagainya, maka hati-hati. Maka jangan sampai diterima juga. Tapi kalau tidak ada ciri-ciri yang menjerumuskan, normal saja, nggak sampai derajat mumtaz, istimewa, maka boleh diterima. Itu saja insya Allah. Ada yang lain? Satu lagi dan selesai. Bismillah. 4 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya, kira-kira bagaimana hukum memelihara ukhuwah Islamiyah? Sudah. Syukran. Hukum memelihara Islam wajib, harus. Hari ini yang kami sampaikan memelihara ukhuwah wajib, jiddan wajib. Makanya ada ilmunya nanti, menata hati, memaafkan, jangan memandang orang merendahkan, harus dong. Ukhuwah tidak di lisan, tapi dalam perilaku akhlak yang mulia. Resanya ukhuwah tapi sambil mencaci, tidak menghargai orang lain, ukhuwah bohong itu. Ya, ukhuwah itu dengan rasa. Ukhuwah itu meningkatkan akhlak mulia. Sampai di situ. Ukhuwah itu dari dalam cinta. Itu yang akan kita bahas nanti. Wajib dong. Menyeru ukhuwah Islamiyah sambil mencaci maki. Ukhuwah Islamiyah. Ayo gitu. Sama suatu ketika ada orang tanya ke Buya, bukan ukhuwah. Buya, gimana ini kita dengan Palestina ini?
Gimana orang-orang tidak peduli Palestina? Tak dan sederhana. Ente sedekah belum untuk Palestina? Diam dia. Enggak keluar duit. Jadi maksudnya apa? Kita perlu serius dengan hati kita. Bangun ukhuwah kita mulai dari teman kita, saudara kita. Ternyata ukhuwah itu di antara kita memahami bagaimana kita menahan jika kita dicaci tidak membalas dengan cacian. Kita diolok tidak membalas dengan olokan. Kita difitnah, kita tidak membalas dengan fitnah. Kita didolimi, tidak membalas dengan kedoliman. Itu termasuk salah satu topik yang harus kita hadirkan. Bagaimana kita menjadi orang hebat. Dicaci saya tidak pernah peduli dengan dia. Diolok, kenapa saya pusing? Wah ini belajar ilmu ini aja kok susah. Ilmu terpenting hari ini, insyaallah pertemuan yang akan datang insyaallah. Karena memberi bagaimana kita menjadi orang yang kuat, kebal, dicaci nggak pernah peduli dia. Bahkan doakan ya Allah dia mencaciku. Semoga dapat istri yang solehah. Nah gitu. Semoga istrinya tambah baik. Itu aja kok pusing banget. Rezekinya banyak. Apa sih susahnya doain orang baik coba? Ayo bisa enggak? Anda dicaci, dimarahin sama orang, dijolimi sama orang. Doain kebaikan saja. Kalau dikabulkan jadi baik dia. Ilmu kebaikan, ilmu kebenaran ternyata logis sekali. Logis. Coba Anda didolimi sama orang. Diambil duitnya. Difitnah. Ayo, kalau ilmu dendam langsung kurang ajar, penggal aja. Tapi kalau ilmu akhlak apa? Maafkan dia, doakan. Nggak bisa, daripada doain diri sendiri. Iya, ini sudah mulai egois nih. Doakan dia, coba pilih mana? Kau kutuk dia atau kau doain? Gini. Kalau kau kutuk, dia tambah jahat besok. Wah, kau dirampok. Kalau kau doain dengan doa baik, dia tobat. Wah, jadi sahabat karib dan dia. Wah, kan enak. Lu doain dengan gampang, logis kan? Mau berbuat baik kok susah banget. Mau damai kok susah. Dendam dituruti. Apa itu? Ustadz kurang dendam sama Ustadz. Serem lu, teman-teman. Pokoknya kita harus masuk neraka bareng-bareng. Doa ini sih. Ustadz, cici maki. Tidak masuk. Baik ya, ukhuwah nomor 1. Saya tambah 3 pertanyaannya, 3 laki atau perempuan. Saya tidak mau tutup mata saya biar adil, nanti saya terserah mau biar bukan aturannya. Oh ini kalau menunjuk laki-laki namanya waris, 2 laki 1 perempuan. Kalau menunjuk birrul walidain 3 perempuan 1 laki-laki. Nah ini hari ini bicara waris nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Sallallahu. Terima kasih Buya telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Kami di sini insya Allah pertanyaannya juga akan mewakili para pemuda dan pemudi, yakni mengenai bagaimana Buya cara untuk benar-benar menstabilkan atau bahkan meningkatkan keimanan dan ketakwaan di masa muda, kemudian cara untuk mengontrol diri dari pengaruh negatif pergaulan yang kurang baik, dan juga menghindari sejauh-jauhnya dari nafsu yang bergejolak pada saat masa muda. Jazakumullahu khairan Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan yang luar biasa penting dari seorang anak muda. Jadi pertanyaan ini adalah gaya Nabi Adam, insaf. Rabbana dzolamna anfusana, itu. Ini sih. Jadi yang pertama, jangan jauh dari Allah dengan memaksakan kita untuk punya amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Harus kita paksakan. Untuk sholat oke, pasti 5 waktu. Tapi Anda harus punya waktu tengah malam lah untuk ngambil 5 rakaat. Biasakan anak muda. Qobliyah ba'diyah sebisa mungkin. Kemudian ini yang perlu kami hadirkan, membiasakan dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Berbanyaklah menyebut nama Allah. Biasakan dengan itu semuanya. Ini langkah pertama. Jadi mendekatkan diri Allah itu penting. Dan karena itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Kalau betul biasa, buat program. Gimana caranya? Aku bersolawat sehari berapa kali? Biasakan. Tapi jangan sampai di sini. Sampai di sini ada lanjutannya apa? Ini kan urusan spesial antara kita dengan Allah, minta pertolongan khusus kepada Allah. Yang kedua adalah berusaha sesuai dengan Allah beri petunjuk. Yang menjadikan kita bisa istiqomah
dalam akhlak, dalam iman adalah yang berikutnya adalah kawan. Loh, kawan kita malas tuh malas. Kita mau sholat, besok aja nanti aja lah. Mau sholat nanti aja, mau bangun malam nanti aja, bentar bilang subuh aja deh. Berkawan sama orang pelit, kotoran pelit. Ente ngapain sih bantu-bantu? Nah, nggak jadi bantu. Jadi kawan itu cari kawan yang baik, cerdas. Jangan sombong, wah aku akan pengaruhi dia. Enggak, kita yang terpengaruh. Sebab karakter itu saling mencuri. Sehingga kadang kita bisa mengambil karakter orang tanpa kita sadari. Jadi kawanmu harus orang baik. Maka mengambil lingkungan yang baik, tadi kita cara pondok pesantren dan sebagainya, itu maksudnya apa? Milih lingkungan yang baik. Al-mar'u ala dini khalilihi. Jadi kawanmu siapa, bergaulmu dengan siapa, itu penting banget. Jika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, akan ke bawah tanpa kita sadari. Halus sekali pengaruh mempengaruhi itu. Nah, kemudian itu kawan dari benda hidup. Ternyata ada yang harus diperhatikan, kawan dari benda mati. Kawan dari benda mati. Bagaimana urusanmu dengan handphonemu? Urusanmu dengan laptopmu? Itu ada hubungannya dengan apa? Yang merusak akhlak hati kita dengan mata. Sama pendengaran. Apa yang kita lihat? Maka pastikan anak muda harus bisa menjaga diri. Kalau tua jelas dong harus. Yang muda ini yang bergolak syahwatnya, jangan mengikuti dengan pandangan-pandangan yang kotor. Hati-hati. Pandangan kotor merusak. Melihat sesuatu yang tidak pantas di handphone, laptop, ini pembahasan khusus kita hadirkan. Ini jangan menyepelekan tentang tontonan. Kalau tadi bicara tentang psikolog, pakar psikolog sudah mengatakan nonton film kotor itu membahayakan mentalnya. Itu yang merusak akhlak kita, iman kita runtuh. Dalam Islam itu namanya mahram, itu ibu dengan anak tidak boleh menikah, saudara dengan saudari tidak boleh menikah. Karena umumnya kalau namanya mahram itu adalah tidak syahwat. Memang begitu, seorang anak dengan ibunya nggak bisa melihat auratnya, harus begitu. Cuman hari ini rusak gara-gara sang anak bisa nonton film kotor, lihat ibunya mandi diintip. Hari ini pengaduan. Di zaman ini, na'udzubillah, seorang kakak tiba-tiba pura-pura masuk kamar tidur adiknya untuk melihat aurat adiknya. Ayo. Mestinya itu nggak mungkin, astagfirullahaladzim, nggak bisa. Maka istilah mahram di dalam Islam itu karena apa? Menjaga, nggak mungkin terjadi. Tapi hari ini gara-gara tontonan, lihat mata ini menjadi rusak, liar. Seorang ibu melihat anaknya sudah mulai gagah-gagah, juga syahwat. Seorang bapak melihat anak gadisnya rusak gara-gara tontonan. Maka jangan main-main urusan tontonan. Biarpun alasannya apa? Kami kan suami istri. Suami istri di saat hubungan suami istri, itu berarti syahwatmu bukan karena istrimu, tapi karena tontonan. Bukan sampai di sini, suami pergi, istri nonton sendiri. Akhirnya terbiasa dengan khayal, sehingga apa? Merendahkan. Oh, milik suamiku tidak seperti yang pernah aku lihat, milik istriku tidak seperti yang pernah aku lihat. Akhirnya apa? Dia tidak akan puas dengan pasangannya, dia hanya akan puas dengan khayalannya. Tersiksa, sehingga setiap melihat perempuan, karena dia seorang laki-laki, setiap benar-benar tertarik. Syahwat perempuan, mencari keunikan. Model apa sih kira-kira? Begitu. Coba tanya psikolog. Ini bahaya sekali. Makanya termasuk anak muda hari ini adalah jaga mata. Handphonemu harus kamu jaga. Lihat, laptop harus kamu jaga. Kalau kamu seperti itu, lihat kamu lakukan yang pertama siapa tadi? Kalau banyak berzikir. Biarpun kamu bergaul di mana misalnya. Yang kedua adalah bergaul dengan orang yang benar. Kemudian waspada dengan handphonenya. Muncul anak soleh. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebab pertanyaanmu mewakili anak-anak muda yang hatinya mulia, yang ingin baik, ingin menjadi orang yang bisa istiqomah dalam kebaikan. Wallah alam bisawab. Terakhir, cuman karena harus adil, saya tambah satu kali untuk yang solehah. Setelah selesai, aslinya 3, ada bonus 1. Biar yang milih membawa ajalah solehah. Ada berdiri cara biar adil, supaya tidak melihat ke sini. Berdiri kalau memberi, biasakan kita bersifat adil. Jadi yang mana lebih dulu tadi didahulukan, supaya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika saya tahu aib seorang guru saya sendiri, sedangkan saya manusia biasa yang mempunyai rasa kecewa? Katailah,
siapapun kalau kita melihat aibnya seseorang, ingat. Jadi gini, pertama Anda jangan biasa mencari-cari kekurangan orang. Satu. Kalau kita biasa membongkar aibnya orang, maka Allah akan bongkar aib kita. Selalu kami nasihati, jangan Anda penasaran dengan handphonenya orang. Suami nggak perlu penasaran dengan handphonenya istri, istri pun juga demikian. Karena istrimu adalah orang yang kau pilih, nggak perlu Anda curiga pada istri. Suami orang yang kau pilih, nggak usah. Karena kita pengen tahu aibnya orang, penyakit kotor, pengen tahu aibnya orang. Diancam oleh Allah melalui lisan Rasulullah, man tataba'a aurata akhi tataba'allahu auratah. Kalau Anda mencari-cari aibnya orang, Allah akan bongkar aib Anda. Wa yafdahu walau fi wasti baiti, dan Allah akan rendahkan di rumahnya menjadi tidak terhormat. Nggak tahu kenapa pembantunya tidak menghargai dia, pasangannya menghargai dia, anaknya tidak menghormati dia, gara-gara apa? Dia suka mencari aibnya orang. Hati-hati. Satu, kalau ternyata kita terlanjur melihat, ketahuilah bahasanya, pandang. Pertama, kalau sudah Anda melihat aibnya orang, awas jangan cerita ke siapapun dari hamba Allah. Aib mungkin dia punya dosa tersembunyi dan sebagainya, akan tapi ganti dengan panjatan doa. Ganti dengan panjatan doa. Maka termasuk musibah besar bagi seorang murid adalah kalau begitu mudah dia melihat aib gurunya. Musibah besar. Sehingga dulu orang-orang belajar itu, kalau belajar mau ketemu guru itu bersedekah, ya Allah, jangan kau tampakkan kekurangan guruku, ya Allah, takut aku kurang cinta. Di saat mau berkumpul dengan orang, dia bersedekah, ya Allah, aku akan kumpul dengan orang banyak. Jangan kau tampakkan kekurangan kawanku, takut aku punya prasangka buruk kepada dia. Nah ini, jadi Anda jangan pengen tahu aibnya orang. Kalau sudah tahu, Anda tutup. Wah, Anda jangan sampaikan ke siapapun. Akan tapi tumpangi dengan panjatan doa. Adapun mungkin seorang guru dan sebagainya, gurumu manusia dari dulu kok. Ingat wahai murid, kalau Anda mencari guru yang tidak punya salah sampai mati, Anda tidak akan punya guru. Ayo, gurumu malaikat? Nggak ada. Akan tapi seorang murid yang dikaruniai oleh Allah kemuliaan adalah dijadikan dia tidak pernah pengen mencari-cari kekurangan guru. Kalau ternyata kita melihat dengan sesungguhnya aibnya guru, maka alangkah tepatnya kalau dia datang dan bertanya. Jangan-jangan misalnya, mohon maaf, kemarin lihat guru kita seorang ustadz, lah kok sama perempuan misalnya. Tanya dulu dong, setelah ditanya atau tanya apa? Oh, bibinya. Yo, maaf apa? Jadi jangan terlalu. Makanya Imam Haddad mengatakan kalau sudah di hatimu ganjal kejelekan kepada gurumu, segera tanyakan sebelum menjadi penyakit di hati yang merusak hatimu sehingga ilmunya tidak akan sambung nanti. Jadi jangan biasa dengan guru, harus waspada. Hati-hati kalau kita punya perasaan tidak baik dengan guru, beresin. Kalau Anda tidak bisa menepis, maka Anda bertanya. Kalau ternyata ada guru yang memang nggak benar, sudah maksiat, malah pamer maksiat, nggak peduli, kita tanya malah wah, kalau betul-betul jahat yang nggak benar, ya nggak usah berguru dengan orang seperti itu dong. Tapi nggak usah mencaci juga, nggak usah mencaci, wah ini nggak benar. Tapi ada satu penyakit dalam diri kita namanya prasangka. Kadang tidak ada apa-apa kita menduga. Kalau sudah prasangka, naudzubillah, prasangka buruk kepada guru, wah bencana. Ada seorang menghafal Quran, jadi prasangka buruk itu bertahap kepada kawan, kepada orang tua, kepada guru, sampai kepada Nabi. Ada seorang dikatakan dia menghafal Al-Quran, rupanya prasangka buruk kepada Nabi gara-gara membaca surat tentang Sayyidina Zaid bin Harithah dan kisah Sayyidah Zainab. Langsung prasangka buruk kepada baginda Nabi, subhanallah, dikeluarkan oleh Allah dari iman, murtad dia, dan orangnya masih hidup hari ini. Lihat, naudzubillah, orang-orang semacam itu ngeri. Maka jangan biasa prasangka buruk, hai hamba Allah. Kalau ternyata kita terlanjur melihat kebenaran yang benar terjadi, bukan dugaan, maka ketahuilah, minta kepada Allah, ya Allah, itu adalah guruku, itu adalah orang tuaku, itu adalah saudaraku, ampuni dia ya Allah, ampuni. Jangan malah saya tidak respect. Memang kita punya guru malaikat. Tidak ada malaikat yang ngajar kita. Nabi Muhammad datangi malaikat Jibril, kita enggak. Itu perlu. Kalau memang gurunya adalah jiharon, maksiat terang-terangan, bangga dengan keharaman, biasa saya begini, wah ini bukan guru itu. Guru kok bangga dengan maksiat? Guru kalau maksiat nyesel nangis kayak Nabi Adam, mbah kita kan, gitu ya. Insya Allah ya, hati-hati dengan guru wahai para santri dimanapun kalian berada. Salam takdim pada guru-guru kalian. Ingat, sering minta kepada Allah, ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Pernah ini doa saya minta, saya tanya kepada guru mulia, guru, saya berdoa, ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Ini salah atau tidak?
Karena di saat saya mengatakan, ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku, seolah-olah kami telah meyakini ada kekurangan. Saya setelah berdoa itu ada mikir, kok saya doanya kok jelek banget. Ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Berarti kan seolah-olah saya telah mengatakan guruku ada kekurangan. Saya setelah doa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, saya baru sadar, astagfirullahaladzim, saya tanya kepada guru. Dan memang saya waktu itu bermaksud memang untuk guru itu kita berdoa itu. Saya merasa bersalah, saya tanya kepada guru. Lalu katakan beliau, memang kamu anggap aku malaikat? Subhanallah, guru tawadhu. Aku juga punya salah. Doamu adalah benar. Doamu adalah benar. Lanjutkan doa semacam itu. Mula-mula kayak nyesel kok saya, ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Wah, ini kayaknya saya setelah itu baru sadar ini nggak benar doa ini. Rupanya kata guru, kokokan, tetap berdoalah kamu seperti itu. Sebab guru semuanya punya kesalahan. Tapi manusia, seorang murid yang dimuliakan Allah adalah di saat ditutup dari kekurangan seorang guru. Ini saja. Terima kasih. Semoga ini pertemuan cinta di antara kita. Akan terjalin satu keindahan setelah ini. Pertemuan demi pertemuan. Ya. Dan insya Allah. Dan mohon maaf, majelis kami biasanya jam 9.30 sudah selesai. Biar yang ke kantor esok hari bisa. Oke. Sampai hari sampai jam 10. Pengen jam 10, ternyata ada bonus pertanyaan yang ketiga terakhir, sehingga jam 10.14, mohon maaf kemalaman. Semoga besok ke kantor bisa bekerja, jangan telat gara-gara ngaji, akhirnya haram nanti rezekinya ya. Tetap insyaallah pengajian kami di mana-mana adalah pendek, tidak boleh lebih dari 1,5 jam. Itu sudah kepanjangan banget ya. Kalaupun kurang biar tetap jadi rindu di antara kita. Kalau banyak kan enak ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai Zat yang maha kasih, Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim pada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang prasangka buruk kepada kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Kami telah memaafkan dia, maka maafkan ya Allah, dan hentikan dari kezalimannya. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami. Tidak ya Allah, kami memaafkan mereka dan lapangkan hati kami. Jadikan kami orang yang mudah memaafkan kesalahan daripada hamba-hambamu ya Allah. Jauhkan kami dari sifat dendam dan benci dengki ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon tutup kekurangan saudara-saudari kami dari mata kami. Ya Allah, tutuplah kekurangan guru kami dari mata kami. Kami tidak ingin melihat kekurangan orang tua kami, kekurangan guru-guru kami, kekurangan saudara-saudara kami ya Allah. Kami tidak ingin melihat itu semua ya Allah. Dan jika ada di antara mereka yang telah kami lihat kekurangan mereka, kami mohon jadikan kami melupakan itu semua ya Allah, sehingga tidak akan tertinggal di pikiran dan otak kami ya Allah. Kami tidak ingin mengingat itu semuanya, dan kami mohon ampuni mereka, berikan segala kebaikan ya Allah, berikan segala kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jika ada orang yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, yang tersakiti hatinya oleh lesan kami mohon ya Allah, ganti dengan kebahagiaan ya Allah, ganti dengan kemuliaan, dan ampuni lesan kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon di majelis mulia ini, kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah. Kami takut kurang mengabdi ya Allah, dan tutup kekurangan pasangan kami di mata kami ya Allah. Tampakkan kelebihan, tampakkan kebaikan ya Allah, agar kami semakin cinta dan kasih kepada pasangan kami. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir ini adalah suami yang pernah berselisih atau memandang pasangannya dengan rendah dan picik, kami mohon di majelis mulia ini lembutkan hati mereka
Dan kami mohon ya Allah, sehatkan pandangan mereka dengan pandangan cinta ya Allah. Jangan sampai hidup mereka dengan penuh percekcokan, perselisihan. Kami mohon berkat majelis mulia, ganti dengan cinta dan keindahan ya Allah. Dan yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, kami mohon mudahkan mereka ya Allah untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Jaga mereka, muliakan mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari pergaulan yang salah ya Allah. Ya Allah, jadikan kami dengan anak kami dengan guru kami dengan murid kami dengan kami dengan santri kami ya Allah, kami semua ya Allah. Jadikan ahli surga-Mu. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapa yang mendengar suara ini, yang di dalam masjid ataupun yang di luar masjid, yang sambil berjualan, yang nyopir mobil ya Allah, yang berlalu lalang di kiri kanan tempat ini, kami mohon ya Allah, selagi mereka mendengar kemuliaan, muliakan mereka ya Allah. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat, jadikan ahli solat. Jika ada di antara mereka yang masih berurusan dengan keharaman, dengan riba, hentikan dari riba ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Yang saat ini begitu mudah seorang hamba melakukan zina yang busuk, zina hina di diri dan zina hina di keluarga, zina hina di dunia dan zina hina di akhirat. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami, anak keturunan kami dari zina. Buka pintu halal untuk kami, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset, terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Jangan biarkan dia terus larut dalam kehinaan zina ya Allah. Engkau yang menguasai hatinya ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, rindukan kepada yang halal ya Allah. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum. Dan kami mohon ya Allah, buka pintu halal untuknya ya Allah, dan cukupkan kami dengan yang halal darimu sehingga kami tidak melirik yang haram. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing pezina. Dan kami mohon ya Allah, jaga mata kami ya Allah, jauhkan mata kami dari melihat yang haram, dan keharaman yang pernah kami lihat ampuni ya Allah. Jangan hukum mata kami dengan keharaman yang pernah kami lihat ya Allah. Engkau maha tahu tentang keadaan kami, mata kami ya Allah, yang pernah melihat yang haram ya Allah dari kami. Ampuni mata kami, jangan hukum mata kami ya Allah. Ampuni ya Allah, dan ampuni dosa kami yang itu ya Allah, yang itu ya Allah, itu ya Allah, itu Engkau maha tahu tentang dosa kami. Ampuni. Dan kami mohon jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini banyak terjadi, kakak adik berebut waris ya Allah. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir hamba yang bermusuhan dengan saudara karena waris, berebut waris, kami mohon lembutkan hati mereka berkat majelis mulia ini. Kembalikan mereka ke rumah mereka dengan cinta, sehingga mereka ya Allah indah dengan saudara, tidak berebut waris, dan akan mengembalikan pada yang berhak ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada hamba-hamba yang berkumpul di taman surga lalu masuk neraka-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga negeri ini ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jauhkan ya Allah negeri ini dari pertumpahan darah, dari permusuhan, dan kami mohon jauhkan negeri ini dari orang-orang ya Allah yang buat kerusakan di muka bumi. Dan kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, juru damai di negeri ini. Dan kami mohon kirimkan untuk kami pemimpin yang jujur, yang tulus ya Allah, yang cinta umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau maha tahu dan kami tidak tahu. Engkau maha kuasa untuk mengangkat mereka dan kami tidak punya kekuasaan. Kami mohon pilih hamba-hamba terkasih-Mu, dan kami mohon ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudari kami yang ada di Palestina, dan berikan kepada kami kesempatan ya Allah untuk membantu mereka dengan apapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia ya Allah. Kami ingin masih bertemu dan bertemu dan bertemu dan bertemu di dunia dengan indah dan indah dan indah dan indah, hingga kelak bertemu di dunia ya Allah, di akhirat ya Allah, bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Hilangkan benci dengki di antara kami ya Allah, hilangkan kesombongan di antara kami ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara yang hadir orang yang berikan kekayaan ya Allah, kami mohon jangan mereka terjerumus dengan kekayaannya. Jadikan mereka orang kaya di surga. Yang punya jabatan, jadikan orang punya jabatan, yang punya jabatan ahli surga ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan, jauhkan kami dari berbuat zalim, jauhkan kami dari terburuk ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat.
Dan kami mohon makmurkan masjid ini dengan orang-orang soleh yang mewakafkan tanah, yang membangun di atasnya. Ya Allah, yang menghibah makmurkannya. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, untuk diri mereka dan keluarga mereka. Dan kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang di tempat ini. Dan kami mohon siapapun ya Allah yang telah ikut andil di dalam mewujudkan majelis mulia ini, Engkau Maha tahu siapa dia, dari mana dia, di mana dia. Kami mohon ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah. Kami tidak tahu dan kami tidak mampu membalas. Berikan segala kebaikan untuk diri dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami kecuali sudah Kau ampuni dosa kami setelah panjang umur. Ampuni dosa kami, jangan tinggalkan sedikit pun dari dosa itu ya Allah. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa, kami takut alam barzah-Mu, kami takut padang mahsyar-Mu, kami takut neraka-Mu ya Allah. Ampuni, ampuni, ampuni mata kami, ampuni telinga kami, ampuni lisan kami, ampuni syahwat kami ya Allah. Dan kami ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Salam untuk keluarga, salam untuk suami, salam untuk istri, salam untuk ayah, ibu dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.